Chapter 621. Membayar penonton. Hanli menggosok dagunya dan menyapu indera spiritualnya melewati kerumunan pembudidaya ki kondensasi yang bergumam. Milik siapa itu? Wajah yang tidak dikenal. Apakah dia murid baru? Mengapa dia datang dengan marsial bibimu? Apakah dia kerabat marsial bibimu? Kenapa lagi dia datang bersama dengannya? Hanli dengan jelas mendengar banyak kata-kata mencurigakan dan iri dari kerumunan dan dia menghela nafas dalam hati. Segera setelah itu, dia melangkah menjauh dari pintu masuk aula dan memasuki kerumunan. Bahkan di dalam kerumunan, Hanli masih bisa merasakan banyak tatapan memeriksanya. Pada saat itu, Hanli mendengar transmisi suara dengan nada lugas, Junior Martial Brother Han. Aku tidak menyangka akan melihatmu lagi secepat ini. Hanli menoleh karena terkejut dan melihat seorang pria besar berdiri sekitar 10 meter di belakangnya. Dia adalah Dudong, pembudidaya ki kondensasi yang mencurigakan yang telah memasuki Gunung Dayspring pada saat yang sama dengannya. Dia saat ini memanggil Hanli dengan senyum lebar. Ekspresi aneh muncul dari mata Hanli tapi dia tersenyum dan dengan sopan memberi hormat padanya. Jadi ternyata itu adalah senior Martial Brother Du. Apakah Anda baik-baik saja dengan Martial Paman Jiang? Martial Paman Jiang adalah orang tua berambut putih yang ditugaskan Dong Du. Iya, aku baik-baik saja. Pria besar itu terkekeh. Dia tampak sebagai karakter yang agak sederhana dan jujur. Hanli dalam hati mencibir. Tapi dia mempertahankan sikap sopan saat mereka berbagi pengalaman satu sama lain dari tahun lalu. Dia mendengar bahwa lelaki tua berambut putih itu percaya bahwa Dudong agak berbakat dalam menyempurnakan jimat dan sangat ingin mengasuhnya. Dengan mengatakan itu, Dudong tersenyum penuh kegembiraan. Ketika Hanli mendengarnya, dia merasa sedikit kasihan pada pria tua berambut putih itu. Dudong bukanlah seseorang yang harus dipelihara. Orang tua itu kemungkinan besar akan terlibat dalam rencana apapun yang mungkin dimiliki individu yang teduh ini. Tentu saja, Hanli tidak berniat memperingatkan Martial Paman Jiang dan terus mengobrol sebentar dengan pria besar itu. Pada saat itu, pria besar itu tiba-tiba memasang ekspresi misterius dan berkata, "Saudara bela diri Junior Han, tahukah Anda? Mentor Anda, Martial bibimu, adalah kecantikan teratas di Gunung Dayspring, dan dia juga di antara 3 wanita cantik teratas di Sekte Awan Melayang. Anda mungkin telah menyebabkan kegemparan dengan datang bersamanya." Mungkin, saya sudah melakukan. Hanli tertawa getir dan melihat sekeliling dengan sedikit ketidakberdayaan. Dudong kemudian mengubah topik pembicaraan dan dengan santai bertanya, "Sejak kalian berdua tiba bersama, apakah bibi bela diri mengatakan sesuatu tentang apa pertemuan ini?" "Oh, tidak. Tapi sepertinya kakak bela diri senior Du mendengar sesuatu. Bukankah lebih baik bagimu untuk memberitahuku?" Ekspresi tenang Hanli digantikan dengan senyum misterius saat dia menatap Dong Du dengan dalam. Di bawah tatapan tajam Hanli, senyum jujur pria besar itu membeku. Dudong dibuat kewalahan dari sensasi pengawasan yang luar biasa seolah-olah rahasianya dibocorkan. Tapi segera Hanli menoleh dan perasaan ini menghilang seolah-olah itu hanya salah persepsi. Bagaimanapun, pria itu dibiarkan bingung dan dia dengan cepat mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi untuk bertemu dengan sekelompok murid Gunung Dayspring yang dikenalnya, tidak berani tinggal di perusahaan Hanli. Sedikit seringai muncul di wajah Hanli saat dia melihatnya berjalan pergi. Pada saat itu, Silvermoon berbicara dalam pikirannya, "Saudara Han, apakah Anda sengaja menakutinya? Aku takut nanti dia akan curiga padamu. Bukankah dia akan merugikan?" Hanli menjawab menggunakan indera spiritualnya, "Saya mungkin tidak mengetahui dengan jelas identitasnya, tetapi saya yakin bahwa tidak ada hal baik yang akan datang darinya. Jadi saya memastikan bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk menjauhkan diri dari saya. Jika sesuatu yang besar memang terjadi, maka saya akan menghindari keterlibatan. Adapun kecurigaan apapun yang mungkin dia pegang, bagaimana itu akan memengaruhi saya? Dia hanya akan menjadi lebih berhati-hati terhadapku, dan sepertinya dia tidak akan berhasil menyerangku."
Aku hanya ingin tidak berhubungan dengannya. Saya tidak punya niat untuk mengganggu rencananya. Silvermoon tidak menjawab, dan tampaknya dia mengenali alasan dalam kata-kata Han Li. Pada akhirnya, jika Dudong dengan jahat berkonspirasi melawan sekte tersebut, siapapun yang dekat dengannya pasti akan mendapat pemberitahuan mencurigakan dari eselon atas sekte tersebut, sesuatu yang pasti ingin dihindari oleh Han Li. Pada saat-saat berikutnya, Han Li memeriksa kerumunan murid dalam kesendirian. Ada murid dari kedua jenis kelamin dan dari segala usia. Ada juga yang memiliki kultivasi yang tidak sesuai dengan usia mereka, seperti kultivator muda yang sudah berada di puncak ki kondensasi. Ada juga beberapa wanita muda yang cantik, tetapi mereka semua memiliki sekelompok pria berusia sama di sisi mereka. Tampaknya pembudidaya wanita muda yang cantik dikejar dengan cara yang sama di setiap sekte. Sama seperti Han Li tenggelam dalam pikiran, gerbang aula akhirnya terbuka dan suara yang bermartabat berbicara, meninggalkan murid ki kondensasi kagum diam. Semua murid Gunung Dayspring harus memasuki aula. Suara pria samar ini milik Dayspring Mountain Lord, pembudidaya formasi inti pertengahan bermarga Sin yang ditemui Han Li ketika dia ditugaskan ke gunung. Ketika para murid di luar aula mendengarnya, mereka semua menundukkan kepala dan dengan hormat berkata, "Kami dengan tulus menerima perintah Martial Ancestor." Setelah itu, kerumunan segera berjalan ke aula dalam dua baris yang teratur. Karena Han Li termasuk yang terakhir masuk, dia melihat bahwa Dudong juga termasuk yang terakhir memasuki aula pembersihan hati. Area di dalam aula besar sangat luas, membentang setidaknya 1 kilometer dengan beberapa puluh pilar tinggi yang tersebar di seluruh. Masing-masing pilar tertanam dengan batu cahaya bulan yang diukir dengan mulus, menerangi aula dengan cahaya putih samar. Aula itu sepenuhnya kosong terlepas dari dua singgasana yang ditempatkan di bagian paling depan. Di dalam dua kursi ini duduk seorang pria berjubah putih dengan penampilan ilmiah dan seorang pria tua berpakaian abu-abu dengan mata garang dan rambut acak-acakan. Di depan dua singgasana berdiri dua baris lebih dari 10 pembudidaya yayasan pendirian. Si cantik anggun bermarga Mu dan pemuda bermarga Yu yang memimpin Han Li ke sekte itu berdiri di baris kedua. Adapun pemuda bermarga Miao yang menanyainya ketika dia memasuki sekte, dia berdiri di baris pertama, tampak sama sakit dan pucatnya seperti sebelumnya. Ketika para murid memasuki aula, mereka semua secara bersamaan berlutut dan memberi hormat kepada keduanya yang duduk di kursi. Murid memberi hormat kepada Martial Ancestor Sin dan Martial Ancestor Yu. "Cukup, berdiri." Pria paruh baya itu menyapu lengannya sambil tersenyum dan membuat kerumunan murid berdiri. Para murid ki kondensasi kemudian berpisah menjadi dua baris dan berdiri di setiap sisi aula. Han Li dan Dudong kebetulan berdiri di dekat pintu masuk aula. Han Li menyapu indera spiritualnya melewati lelaki tua itu dengan ekspresi sengit dan menemukan bahwa dia hanya seorang kultivator formasi inti awal. Dia adalah wakil Raja Gunung yang pernah dia dengar tetapi belum pernah dia lihat, Martial Paman Yu. Setelah Han Li memeriksanya, dia mengingat perasaan spiritualnya karena kurangnya minat. Pada saat berikutnya, Tuan Gunung Sin mulai berbicara perlahan, "Saya yakin Anda para murid sudah tahu mengapa saya memanggil Anda semua ke sini. Kemarin, sekte kami menerima surat resmi dari Sekte Pedang Kuno. Majelis percobaan pedang berikutnya akan diadakan dalam waktu setengah tahun. Saat kami menjadi tuan rumah kompetisi terakhir, giliran 1000 kemungkinan sekte untuk menjadi tuan rumah di timur pegunungan Dreamcloud. Sesuai dengan praktik yang biasa, masing-masing dari 3 sekte akan mengirim 30 murid untuk berpartisipasi dalam majelis percobaan pedang. 10 terakhir yang tersisa dalam kompetisi akan sangat dihargai. Karena itu, pertama-tama kita harus memilih yang terbaik dari sekte kita untuk berpartisipasi." Dengan mengatakan itu, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Tentu saja, masing-masing dari 6 penguasa gunung sekte akan dapat mencalonkan 1 orang yang akan dapat berpartisipasi dalam majelis percobaan pedang tanpa mengukur keterampilan mereka. Adapun 24 slot lainnya akan diperebutkan oleh para murid yang memenuhi persyaratan.
Murid-murid yang menang ini kemudian akan dinasihati oleh para tetua sekte dalam waktu yang tersisa sebelum majelis percobaan pedang. Kemarin, saya mengadakan pertemuan dengan master sekte dan penguasa gunung lainnya di mana kami memutuskan bahwa seleksi percobaan pedang sekte akan berlangsung dalam sebulan. Tetapi pertama-tama, saya harus memberikan penjelasan tentang 2 syarat yang diperlukan untuk berpartisipasi bagi mereka yang tidak tahu. Setiap peserta harus berusia kurang dari 30 tahun dan memiliki kultivasi minimum pada lapisan ke-10 kondensasi Qi. Jika tidak, mereka akan dilarang bergabung. Itu semuanya. Sekarang, jika Anda memenuhi persyaratan minimum dan ingin bersaing untuk mendapatkan posisi, Anda memiliki waktu sampai dupa habis untuk memutuskan. Oh ya, murid yang saya dan Wakil Tuan Gunung Yun pilih untuk berpartisipasi tanpa pengadilan adalah Bibi bela dirimu. Juner, maju dan nyalakan dupa. Seperti yang Anda menawar, Tuan. Pemuda bermarga Yu segera melangkah maju dan dengan cepat mengeluarkan kuali perunggu dari kantong penyimpanannya. Dia kemudian meletakkannya di tengah aula dan meletakkan sebatang dupa di dalamnya. Dengan kilatan cahaya dari tangannya, asap harum mulai berputar ke arah langit. Chapter 622. Seleksi awal. Sementara tidak ada yang berani membuat keributan, mereka yang memenuhi kualifikasi untuk berpartisipasi menjadi gelisah ketika mereka menyaksikan dupa terbakar. Ketika dupa terbakar di tengah jalan, Silvermoon melihat bahwa Hanli memasang ekspresi menyendiri dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah saudara Han akan berpartisipasi? Kenapa tidak? Dengan murid-murid lain yang semuanya bersemangat, itu akan menarik sedikit perhatian jika saya tidak melakukannya. Dengan mengatakan itu, Silvermoon terdiam. Sesaat kemudian, dupa telah benar-benar terbakar dan penguasa gunung membuka matanya. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak mau bergabung sekarang dapat pergi. Saat Anda menawar, leluhur bela diri. Mayoritas murid yang hadir kemudian membungkuk dan perlahan meninggalkan aula. Terlepas dari pembudidaya yayasan pendirian, hanya ada sekitar 40 murid muda yang tersisa di ruangan itu. Ketika pria paruh baya itu memeriksa kelompok itu, dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Bagus, semua murid yang hadir memenuhi persyaratan. Saya cukup senang. Bahkan jika tidak ada dari Anda yang dipilih untuk berpartisipasi, wawasan Anda akan sangat melebar saat Anda bertarung melawan saudara bela diri Anda dari gunung lain. Ini akan memberikan manfaat besar untuk kultivasi Anda di masa depan. Paman bela diri Anda sekarang akan menjelaskan beberapa poin penting tentang kompetisi. Adapun leluhur bela diri Yu dan saya, kami memiliki hal-hal yang harus diperhatikan dan akan berangkat lebih dulu. Dengan mengatakan itu, Tuan Gunung Sin dan Wakil Tuan Gunung Yun pergi dari aula. Dengan penampilan yang sakit-sakitan, pemuda bermarga Miao terbatuk beberapa kali sebelum dengan tenang berbicara kepada para pembudidaya Qi kondensasi. Karena Tuan Gunung telah menyerahkan masalah ini kepadaku, tolong dengarkan baik-baik, Martial Nephews. Bagaimanapun, kompetisi ini akan menjadi ujian keterampilan melawan sesama anggota sekte Anda dan ada hal-hal yang harus dihindari. Pertama-tama, teknik dan alat sulap yang kejam dan mematikan tidak diizinkan dalam kontes. Jika tidak, Anda akan dikeluarkan dari sekte dan kultivasi Anda akan tersebar. Juga, 1/4 jam kemudian, Hanli dan murid-murid lainnya di aula berjalan keluar. Sebagian besar dari mereka terbang dengan ekspresi kegembiraan. Hanli melirik sosok mereka yang pergi dan menggelengkan kepalanya sebelum naik ke langit dan terbang kembali ke kediaman guanya. Perjalanan kembali lancar dan lancar. Di dalam gua kediamannya, dia memulai persiapannya untuk kontes sekte. Karena dia tidak bisa menunjukkan terlalu banyak kekuatan dalam mengejar salah satu dari 24 posisi, dia harus menggunakan jimat dan beberapa alat sihir yang tidak dia sentuh selama bertahun-tahun. Alat sulap kelas atas lebih dari berlimpah. Dia telah menjarah puluhan dari mereka dari para pembudidaya formasi inti yang telah dia bunuh secara pribadi. Tetapi untuk menarik lebih sedikit perhatian pada dirinya sendiri,
dia harus dengan hati-hati memilih hanya beberapa dari mereka. Dan karena dia tidak berniat menggunakan alat sihir ini dalam pemilihan sekte, dia juga mulai memperbaiki sejumlah besar jimat dasar tingkat menengah. Dia berencana menggunakan jimat ini untuk menghancurkan lawan kelas rendahnya dalam satu pukulan. Tentu saja, dia tidak akan bisa bertahan hanya dengan jimat. Han Li secara khusus menyegarkan kembali pengetahuannya tentang seni penanganan api yang telah diperolehnya bertahun-tahun yang lalu dari seorang Taois tua di rumah pangeran negara bagian Yue. Meskipun tidak akan terbukti sangat berguna untuk pembudidaya kelas tinggi, itu akan terbukti lebih efektif dalam menipu pembudidaya kondensasi Qi dan pembentukan yayasan. Ketika Han Li pertama kali memperoleh seni penanganan api bertahun-tahun yang lalu, dia telah memperoleh banyak wawasan darinya. Tetapi dengan kultivasinya saat ini sebagai pembudidaya formasi inti yang terlambat, itu hanya memiliki sedikit nilai baginya. Sebagai hasil dari upaya yang hanya beberapa hari, dia memahami keseluruhan metode mengubah api. Dia bahkan telah memperoleh pemahaman halus yang melebihi apa yang telah dicatat dalam seni penanganan api. Selama sisa hari ini, Han Li dengan sepenuh hati menghabiskan waktunya untuk memperbaiki berbagai jimat. Selama waktu itu, kumbang pemakan emas-emas peraknya sudah mulai mengkanibal satu sama lain, sangat menyenangkannya. Dia yakin bahwa sementara kumbang pemakan emas masih jauh dari evolusi lengkap, mereka tumbuh cukup dekat dengan tahap melahap semua yang legendaris. Namun, Weeping Soul Beast di kamar sebelah terbukti cukup merepotkan bagi Han Li. Itu tetap tertidur lelap sepanjang waktu ini tanpa tanda-tanda kebangkitan. Untungnya, dengan Weeping Soul Pearl yang disempurnakan di dalam tubuhnya, dia tahu bahwa tidak ada yang salah dengan binatang itu. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir. Lagi pula, butuh waktu terlalu lama untuk menyelesaikan transformasinya. Sebulan kemudian, gunung utama Drifting Cloud Sekte ini ramai dengan keaktifan yang luar biasa. Para pembudidaya mulai tak henti-hentinya berkumpul di puncak gunung, dengan beberapa ribu pembudidaya yang datang untuk mengamati kontes. Tampaknya semua orang yang tidak bertugas telah datang. Sementara mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran, menyaksikan kultivator lain bertarung dalam kontes keterampilan adalah pengalaman yang sangat memperkaya. Kontes diadakan di 3 panggung besar dan datar di dekat puncak gunung. Setiap tahap dikelilingi oleh formasi mantra dengan lebar lebih dari 300 meter. Mereka semua mengangkat kubah cahaya besar di sekitar panggung untuk mencegah penonton dari cedera. Ada 3 pembudidaya yayasan pendirian terlambat bertindak sebagai hakim untuk mencegah kematian terjadi. Seleksi sekte sekarang menjalani hari ketiga. 2 hari terakhir telah mengakibatkan banyak pembudidaya dikalahkan dengan sedih. Secara total, kontes seleksi dilakukan antara 500 pembudidaya. Meskipun ada 3 tahap untuk melakukan pertempuran, proses ini akan memakan waktu berhari-hari mengingat banyaknya jumlah peserta. Dikatakan demikian, 40 pembudidaya Gunung Dayspring telah berada di antara faksi yang lebih kecil. Mereka memucat dibandingkan dengan jumlah dari Fire Cloud Mountain yang memiliki lebih dari 100 murid yang berpartisipasi. Hanya ada 4 pembudidaya yayasan pendirian dalam kontes, tetapi mereka tidak diharuskan bertarung sampai babak final. Meskipun mereka tidak termasuk orang-orang yang dipilih oleh para penguasa gunung, mereka masih berhasil mencapai pendirian yayasan sebelum usia 30 tahun. Karena mereka tidak diragukan lagi adalah individu yang berbakat, mereka akan diberi posisi hanya dengan 1 kemenangan melawan seorang pembudidaya kondensasi Qi. Pada saat itu, Han Li diam-diam berdiri di antara beberapa pembudidaya Gunung Dayspring. Mereka semua menyaksikan pertempuran terjadi di dalam penghalang cahaya antara seorang kultivator Gunung Dayspring dan Gunung White Phoenix. Phoenix putih adalah keberadaan yang aneh di antara 6 gunung. Tidak hanya gunung itu memiliki 2 raja gunung formasi inti wanita, mereka terutama mengandalkan murid perempuan. Akibatnya, gunung mereka memiliki beberapa murid dan hanya selusin pembudidaya wanita yang berpartisipasi dalam pertempuran. Murid Gunung Dayspring yang bertarung tampak agak tua,
tetapi dia sebenarnya berusia akhir 20-an. Meskipun dia adalah murid urusan eksternal, dia dilahirkan di klan kultivasi yang memiliki reputasi baik di negara bagian Si. Itulah mengapa dia memiliki alat sihir tingkat tinggi dengan kekuatan yang cukup besar, kapak belati emas putih. Meskipun pembudidaya wanita muda dari Gunung Phoenix Putih didorong mundur, matanya penuh harapan. Para pembudidaya Gunung Dayspring di samping Hanli jelas berteman baik dengan pembudidaya laki-laki dan menyemangatinya dengan penuh semangat. Tapi tepat saat kapak belati putih pria itu hendak ditebang, wanita itu mengangkat alisnya dan meneriakkan bola cahaya biru dari tangannya, menghalangi garis putih itu. Tubuh wanita itu kemudian kabur dan dia menghilang tanpa jejak. Ketika pria itu melihat ini, dia buru-buru membentuk segel mantra dengan tangannya saat ekspresinya sangat berubah. Saat dia berpikir untuk memaksa kembali wanita itu dengan teknik sihir, kabut merah tiba-tiba menyelimutinya dari belakang. Kemudian dengan kegagalan, murid Gunung Dayspring jatuh ke tanah. Kultivator kurus yang melayang di atas panggung mengumumkan, Jinrong dari Gunung Phoenix Putih menang. Ketika pembudidaya wanita mendengar ini, dia dengan hormat memberi hormat kepada hakim dan mengeluarkan botol kecil dari kantong penyimpanannya. Setelah dia meletakkannya di sebelah hidung pembudidaya yang tidak sadar, dia mulai perlahan-lahan sadar kembali. Begitu dia menyadari apa yang terjadi, pembudidaya Gunung Dayspring berjalan dari panggung dengan ekspresi merah tua. Setelah itu, pembudidaya wanita terbang keluar dari formasi mantra dengan penampilan bangga. Para pembudidaya wanita di dekatnya segera mengelilinginya dan menghujaninya dengan pujian, menarik perhatian beberapa pembudidaya pria di dekatnya. Di atas kubah cahaya, pembudidaya kurus tanpa ekspresi mengumumkan, pertempuran berikutnya adalah antara Hanli dari Gunung Dayspring dan Sun Tong dari Gunung Firecloud. Meskipun suaranya tidak keras, para pembudidaya di dekatnya mendengarnya dengan jelas. Ketika Hanli mendengar ini, dia tersenyum dan perlahan masuk ke formasi mantra. Tidak lama kemudian, seorang kultivator tampan berpakaian putih masuk dari sisi lain. Begitu orang ini masuk, kegemparan muncul di antara para penonton di dekatnya. Chapter 623. Supremasi luar biasa. Itu junior martial brother Sun. Dia baru saja memasuki sekte beberapa tahun yang lalu. Dikatakan bahwa junior martial brother ini memiliki Heavenly yang Fire Veins. Apakah itu benar? Bukankah klan Sun adalah klan budidaya yang sangat terkenal di negara bagian Su kita? Tentunya dia harus memiliki alat sulap yang hebat. Siapa saudara bela diri junior Han ini? Saya tidak berpikir saya pernah melihat dia sebelumnya. Apakah dia baru saja memasuki sekte itu? Saya harus mengatakan bahwa Hanli benar-benar kurang beruntung. Dia menemukan lawan yang menakutkan. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, Hanli dapat dengan jelas mendengar diskusi hidup yang datang dari luar penghalang cahaya panggung. Vena yang Fire surgawi, ekspresi Hanli sedikit bergerak setelah mendengar ini dan mengamati lawannya dengan penuh minat. Selain penampilannya yang tampan dan sosoknya yang tinggi, kultivasinya cukup baik di lapisan ke-12 Ki kondensasi. Melihat bahwa Hanli memiliki penampilan biasa dan hanya memiliki kultivasi di lapisan ke-10, jejak penghinaan muncul di wajah pemuda berpakaian putih itu, tetapi dia tetap memberi hormat padanya. Ketika Hanli melihat ini, dia dalam hati mencibir dan dengan acuh tak acuh membalas hormat dengan senyum tipis. Pemuda berpakaian putih itu mengungkapkan sedikit kemarahan pada tanggapan santainya. Pada saat itu, pembudidaya kurus di atas dengan acuh tak acuh berkata, mulai pertempuran. Segera setelah ini dikatakan, pemuda berpakaian putih memasang ekspresi kasar dan segera membentuk segel mantra dengan tangannya. Kilatan cahaya yang berapi-api tiba-tiba berdenyut dari tubuhnya, menyelimutinya dalam penghalang cahaya yang membakar. Dia kemudian melambaikan tangannya dan membuka jari-jarinya, memperlihatkan bola merah seukuran telur yang melayang dari genggamannya.
Pemuda berpakaian putih itu kemudian mulai menggumamkan mantra sebagai persiapan untuk menyerang Han Li dengan alat ajaib. Ketika Han Li melihat ini, dia merasakan sedikit keakraban dengan metode ini dan mau tidak mau merasa terkejut. Pada saat itu, banyak teriakan keheranan datang dari luar. Cepat lihat, Junior Martial Brother Sun langsung menyelimuti dirinya dalam penghalang atribut api tanpa jimat. Dia benar-benar memiliki vena yang fire surgawi. Apa itu? Manik-manik di tangannya itu sepertinya adalah Fire Wave Beat yang terkenal dari klannya. Anak muda yang menghadapinya pasti akan kalah. Mungkin pertandingan akan diputuskan dalam sekejap. Han Li dalam hati mencibir dan dengan tenang melambaikan tangannya, mengeluarkan setumpuk sekitar 40 jimat dari kantong penyimpanannya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda berpakaian putih hanya untuk menemukan bahwa pemuda itu benar-benar fokus menggunakan alat sihirnya dan tidak menyadari tindakan Han Li. Tampaknya dia sangat percaya diri pada penghalangnya. Karena ini masalahnya, Han Li memutuskan untuk berhenti berbasa-basi dan menepuk tangannya. Dalam semburan cahaya merah, 40 bola api seukuran kepalan tangan ditembakkan dari tangannya dalam rentetan padat ke arah lawannya. Adegan itu menyebabkan para penonton berteriak kaget. Pada saat yang sama, Fire Wave Beat yang melayang di atas tangan kultivator berpakaian putih itu terbakar dan sekarang siap untuk menyerang. Tetapi ketika dia sedang menikmati kegembiraannya, dia mendengar para penonton menangis karena terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dalam kebingungan. Akibatnya, dia melihat beberapa puluh bola api secara bersamaan menyerang penghalangnya. Dengan serangkaian ledakan keras dan kilatan cahaya merah yang menyilaukan, indera pemuda itu kewalahan. Adapun penghalang cahaya yang mengelilinginya, itu hancur dalam tampilan yang menyedihkan, hanya berlangsung sesaat. Api yang memanggang bergegas ke arahnya di depan matanya dan selangkah lagi dari benar-benar menyelimutinya. Meskipun bakat muda ini dikaruniai vena yang fire surgawi dan telah dipelihara dengan cermat oleh para tetua sektenya, dia sekarang mendapati dirinya di ambang kematian. Dia berteriak dengan wajah pucat dan kehilangan dirinya karena ketakutan, ingin berbalik dan melarikan diri. Tetapi selama momen bahaya ini, pemuda itu merasakan kerahnya mengencang dan tubuhnya menjadi lebih ringan. Dia segera terangkat ke udara dan gelombang api benar-benar melewatinya. Masih dalam kepanikan, pembudidaya berpakaian putih berbalik untuk melihat Hakim Kurus mencengkeram kerahnya. Dia acuh tak acuh bergumam, Han Li dari Gunung Dayspring menang. Pada saat itu, pemuda berpakaian putih menyadari bahwa dia telah kalah. Wajahnya kemudian berubah pucat pasi setelah menyadari bahwa dia telah dengan mudah dikalahkan oleh jimat dari kelas terendah. Adapun banyak pembudidaya yang menonton, setelah pulih dari keterkejutan mereka semua saling memandang dengan cemas. Mereka semua tahu bahwa sementara jimat bola api adalah jimat dasar kelas rendah yang paling sederhana, mereka masing-masing membutuhkan batu roh untuk dibeli. Namun, Han Li telah menggunakan 40 jimat ini dalam satu tarikan napas, setara dengan 40 batu roh yang telah dibuang dalam pertarungan. Itu adalah harga alat sulap tingkat rendah yang bagus. Ini bukan hanya lepas dengan uang, dia benar-benar menyia-nyiakannya. Mungkinkah dia berencana untuk tidak menyisihkan kekayaannya untuk menang dalam pemilihan? Di bawah tatapan aneh Sekte Awan Hanyut, Han Li memberi hormat kepada pembudidaya pendirian yayasan yang kurus dan berjalan keluar dari penghalang cahaya dengan ekspresi yang tidak berubah. Adapun pemuda berpakaian putih, dia dengan kesal memelototi Han Li saat dia pergi, tetapi di bawah pengawasan dingin dari pembudidaya kurus, dia hanya bisa pergi tanpa daya. Dengan pertempuran pertamanya selesai, Han Li tidak berpikir untuk mengamati pertempuran orang lain dan kembali ke kediaman guanya. 2 hari kemudian, putaran pertama kompetisi berakhir. Ada banyak pertarungan luar biasa selama kontes yang didiskusikan dengan antusias oleh para penonton. Sementara penggunaan puluhan jimat bola api oleh Han Li telah membuat banyak orang terdiam, itu juga menimbulkan banyak kekaguman. Banyak penonton percaya Han Li menjadi murid dari klan besar baginya untuk dapat menghabiskan begitu banyak batu roh.
Hal ini menyebabkan Han Li mengembangkan sedikit reputasi di antara beberapa murid yang menonton. Di babak kedua kompetisi, Han Li terpilih untuk bertarung di sore hari pertama. Dia tiba di tengah panggung dengan ekspresi tenang. Beberapa murid yang telah menyaksikan pertempuran terakhir Han Li saat ini bergumam satu sama lain. Itu pria dari Dayspring Mountain. 2 hari yang lalu, dia mengalahkan lawannya dalam satu pukulan dengan menggunakan beberapa puluh jimat. Apakah itu kebenarannya? Dia tampak benar-benar biasa-biasa saja. Mungkinkah dia merasakan lubang di sakunya? Sepertinya tidak ada klan kultivasi dengan nama Han di negara bagian Sukita. Mungkinkah dia datang dari negara lain? Han Li mendengarkan semua kata-kata mereka dengan ekspresi tenang. Dia saat ini sedang memeriksa lawannya dengan ekspresi tenang. Dia adalah seorang murid laki-laki berusia pertengahan 20-an yang memiliki penampilan yang halus. Dia memiliki jubah biru yang pas, dan selain dari kantong penyimpanan di pinggangnya, tidak ada apapun tentang dirinya yang tampak tidak pada tempatnya. Dia sedang menonton Han Li dengan ekspresi serius. Tampaknya diskusi mereka telah mencapai telinganya saat dia segera mengerutkan kening. Awal. Begitu dikatakan, murid muda itu meraih kantong penyimpanannya dan bergegas mengangkat tangannya. Dalam kilatan cahaya putih, 2 es berkilau melesat ke arah Han Li. Tubuhnya kemudian berkedip dengan cahaya biru sebelum langsung menerkam ke arah Han Li dalam badai. Sepertinya orang ini pernah mendengar tentang Han Li. Dia berpikir untuk secara paksa menyelah Han Li dengan menggunakan 2 jimat paku es dan menyerang Han Li dengan teknik pencerahan tubuh. Setelah beberapa kejutan singkat, Han Li tidak bisa menahan senyum. Tubuhnya kemudian kabur, 2 es melewati tubuhnya. Kemudian melihat lawannya dengan bersemangat menyerbu ke arahnya dengan tangan terulur yang bersinar dengan cahaya kuning, Han Li menjadi tidak jelas sebelum menghilang dengan menggunakan shifting smoke steps-nya. Pukulan murid muda itu benar-benar meleset, sangat mengejutkannya. Cahaya kuning di tangannya juga meredup. Itu sebenarnya adalah alat sulap tipe jaring. Tapi sebelum murid muda itu bisa mencari Han Li, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam dari belakang lehernya. Dunia di sekitarnya menjadi hitam dan dia jatuh ke tanah, tidak menyadari apa yang telah terjadi. Jejak keheranan melintas di wajah pembudidaya kurus itu, tapi dia dengan tenang menyatakan, Han Li dari Gunung Dayspring menang. Beberapa saat yang lalu, Han Li muncul di belakang lawannya dan memotong bagian belakang leher lawannya, menjatuhkannya. Beberapa pembudidaya bergegas ke atas panggung dan memeriksa murid yang tidak sadar itu. Setelah mengangguk ke pembudidaya kurus, menandakan bahwa tidak ada yang salah, mereka menyeretnya dari panggung. Tentu saja, keributan muncul dari para penonton di luar. Apakah kamu melihat itu? Teknik sihir apa yang dia gunakan untuk muncul di belakang lawannya dalam sekejap mata? Itu tak terbayangkan. Bodoh, itu bukan teknik sihir. Itu jelas merupakan teknik gerakan dari seni bela diri dunia fana. Tapi aku belum pernah melihat yang digunakan dengan keterampilan setinggi itu. Beberapa murid yang lebih berpengalaman berhasil mengenali sumber gerakan Han Li. Chapter 624. Diskusi. Pada hari ke-13 pemilihan Drifting Cloud Sect, babak final saat ini sedang diselesaikan. Pada saat itu, ada 8 pembudidaya formasi inti berkumpul bersama di sebuah paviliun di tengah gunung mendiskusikan sesuatu. 2 dari mereka adalah penguasa Gunung Dayspring Mountain, pria paruh baya bermargasin dan lelaki tua berpakaian abu-abu yang tampak garang bermarga Yu. Seorang lelaki tua berjubah biru dengan janggut putih berkibar dan wajah penuh kerutan mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada saudara bela diri junior yang bersedia mengantar para murid ke majelis percobaan pedang? Seorang pria paruh baya dengan ekspresi malas dan kumis panjang dan tipis mendengus dan dengan acuh tak acuh menjawab, saudara bela diri senior Feng, majelis percobaan pedang akan selalu didominasi oleh sekte pedang kuno, dan rekan tajam Jiang Yun itu selalu menjadi satu-satunya untuk membawa anggota sekte pedang kuno. Saya tidak ingin dipermalukan tanpa alasan.
Seorang lelaki tua berwajah kuning menggelengkan kepalanya dan berkata, "Benar. Saya bahkan pernah mendengar bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Pedang Kuno mengambil seorang murid yang memiliki konstitusi 9 pedang. Mereka pasti akan mengajaknya berpartisipasi. Karena itu, tidak ada harapan untuk memenangkan majelis percobaan pedang ini. Meskipun kami memiliki beberapa murid yang memiliki konstitusi yang aneh, mereka lebih rendah dibandingkan. Dan ada juga berita bahwa Sekte 100 kemungkinan telah memperoleh keturunan langsung dari klan Guan. Dikatakan bahwa ketika dia masih di Ki Kondensasi, dia mengalahkan tetua klannya dengan menggunakan alat sulap pribadinya yang disempurnakan. Saya khawatir ini bisa menjadi perjalanan yang cukup sulit." Ketika pria tua berambut putih mendengar ini, dia mengungkapkan ekspresi ketidakpuasan. Dia dengan serius berkata, "Saudara bela diri junior, Anda tidak salah. Majelis percobaan pedang telah menjadi panggung bagi Sekte Pedang Kuno untuk menunjukkan kekuatan mereka, tapi itu adalah sesuatu di luar kendali kita. Jika sekte kami tidak mengirim murid manapun yang berpartisipasi dalam pertemuan, saya khawatir kami bahkan tidak akan mendapatkan 1/4 dari anggur nektar. Selain itu, ini dapat dengan mudah menyebabkan Sekte Pedang Kuno memandang kami dengan permusuhan. Itu akan merugikan perkembangan sekte kami di Gunung Dreamcloud untuk waktu yang lama. Kami memiliki lebih banyak hal yang perlu dikhawatirkan, seperti banyak klan yang mengincar 3 sekte Gunung Dreamcloud. Kami tidak dapat mengungkapkan kelemahan apapun kepada mereka." Seorang pria tua berwajah persegi berjubah merah dengan penampilan formal tiba-tiba melamar. "Sejak kakak bela diri senior Feng mengatakan ini, akulah yang akan membawa para murid. Sebaliknya, saya belum melihat penatua dari Sekte 100 kemungkinan, Chang Zeng cukup lama. Kesempatan untuk mengobrol akan menyenangkan." Pak Tua Feng meliriknya dan dengan ragu berkata, "Saudara bela diri junior Duan, sebagai penguasa gunung-gunung Fire Cloud, Anda memiliki murid terbanyak di bawah Anda. Tidak pantas bagimu untuk meninggalkan sekte ini." Pria tua berjubah merah dengan acuh tak acuh berkata, "Itu tidak masalah. Junior Martial Brother Lee akan tetap berada di sana untuk menangani Fire Cloud Mountain. Selain itu, tidak seperti aku meninggalkan pegunungan Dreamcloud. Saya hanya bepergian ke daerah barat." Dengan mengatakan itu, lelaki tua berambut putih itu tidak bertahan dalam keberatannya dan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke para pembudidaya lainnya sebelum menatap lelaki tua berpakaian abu-abu yang tampak galak itu. Dia perlahan berkata, "Saudara bela diri junior Yu, saya tahu bahwa Anda tidak memiliki tanggung jawab yang mendesak di Gunung Dayspring. Bagaimana kalau Anda membantu Junior Martial Brother Duan? Junior Martial Brother Sin, apakah Anda memiliki keberatan?" Pria paruh baya bermarga Sin itu tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja tidak. Saya yakin Junior Martial Brother Yu benar-benar bersedia untuk pergi." Ekspresi dingin lelaki tua berpakaian abu-abu itu bergerak untuk waktu yang lama sebelum dia berkata dengan singkat, "Baiklah, aku pergi." Pria tua berambut putih itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya, berkata, "Kelompok murid akan dipimpin oleh Junior Martial Brother Duan. Junior Martial Brother Yu dan Junior Marital Sister Song of White Phoenix Mountain akan menemaninya. Setelah babak final selesai, Anda akan bertemu dengan 30 murid terpilih dan memberi mereka bimbingan. Mungkin akan ada kesempatan untuk sekte kita. Bagaimanapun, kami memiliki beberapa kandidat kuat kali ini. Kita harus bisa memberikan kontes yang cukup baik kepada Sekte Pedang Kuno dan Sekte 100 kemungkinan." Seorang kultivator berwajah licik yang telah bersembunyi di sudut berteriak kaget, "Song Suster bela diri junior juga akan ikut? Bagaimana saya tidak tahu tentang ini? Jika itu masalahnya, saya bisa menggantikan Junior Martial Brother Yu." Ketika para pembudidaya lainnya di pavilion mendengarnya, ada kegelisahan sesaat. 3 pembudidaya memasang ekspresi kesal. Wajah pria tua berambut putih itu menjadi cemberut dan dia mendengus, "Junior Martial Brother Meng, apa maksudmu? Saya sudah berbicara selama setengah hari, dan Anda tidak berbicara sepatah kata pun.
Tapi sekarang setelah Anda mendengar Junior Martial Sister Song ingin pergi, Anda mengambil kesempatan itu. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Junior Martial Sister Song mengajukan syarat bahwa dia hanya akan menemani para murid jika saya tidak menyebutkan bahwa dia akan memulai. Kalau tidak, mengingat temperamennya, mengapa lagi dia pergi dari Gunung Phoenix Putih? Karena orang tua ini telah mencapai formasi inti yang terlambat, pembudidaya formasi inti awal yang berwajah licik tidak berani membantah ini dan menundukkan kepalanya. Ada pembudidaya lain yang juga tergoda. Tetapi masing-masing dari mereka saling melirik dengan cemas, tidak berani berbicara. Pada saat itu, langkah kaki tiba-tiba datang dari luar. Suara seorang pria berkata, "Melapor ke Master dan Martial Paman, ronde terakhir baru saja selesai. 3 murid yayasan pendirian telah dipilih bersama dengan 21 pembudidaya ki kondensasi. Saya datang dengan daftar nama." Ekspresi pembudidaya berjubah putih itu santai dan dia berkata, "Oh, karena itu masalahnya, masuklah. Mari kita lihat." "Sesuai keinginan kamu," pria itu menjawab dengan hormat. Setelah itu, dia membuka pintu dan masuk, mengungkapkan dirinya sebagai kultivator yayasan pendirian terlambat dengan penampilan megah dan tubuh tinggi. Berikut adalah nama dan detail dari 24 finalis. Pria itu mengeluarkan slip batu giok putih dari jubahnya dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. "Aku akan melihat-lihat dulu." Orang tua itu mengangguk dan mengambil slip batu giok ke tangannya. Setelah melihatnya dengan indera spiritualnya, dia mengungkapkan sedikit keheranan. Ekspresi kultivator berpakaian merah bergerak dan dia bertanya, "Ada apa? Apakah ada yang salah dengan daftar nama itu?" Yang lain juga dengan aneh melirik lelaki tua itu. "Tidak apa. Junior Martial Brothers, lihatlah." Dengan mengatakan itu, lelaki tua itu dengan tenang memberikan slip giok kepada lelaki tua berkulit kuning di sisinya. Setelah melihat slip giok, dia juga mengungkapkan keheranan dan menyerahkan slip giok itu kepada orang lain. Tidak lama kemudian, semua orang telah melihat slip batu giok dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang bergejolak. Ketika Dayspring Mountain Lord Sin membaca slip batu giok, ekspresinya bergerak dengan kejutan khusus. Pria paruh baya dengan kumis tipis menghela nafas dan perlahan berkata, "Saya benar-benar tidak menyangka akan ada 6 murid dari Dayspring Mountain yang akan dipilih." Tampaknya Junior Martial Brothers Sin telah menginstruksikan murid-muridnya dengan baik. Kultivator berwajah licik itu berkata dengan masam, "Sepertinya saudara bela diri Junior Sin bertekad untuk memenangkan majelis percobaan pedang ini. Anda pasti telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk menumbuhkan murid-murid ini. Hanya 3 murid dari Gunung Pedang tersembunyinya yang berhasil masuk dalam daftar, yang membuatnya kehilangan banyak muka." "Tidak, itu pasti tidak seperti itu. Saya sendiri terkejut melihat begitu banyak orang dari Gunung Dayspring saya dipilih. Dan 2 di antaranya bahkan berada di lapisan ke-10 ki kondensasi, bernama Han Li dan Du Dong. Jika saya tidak salah, keduanya memasuki sekte baru setahun terakhir ini. Sungguh membingungkan bagaimana mereka berhasil mengambil tempat dalam daftar." Pria paruh baya yang bermarga Sin lalu bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan dengan tenang berkata, "Keponakan bela diri Gao, bagaimana mereka bisa meraih kemenangan?" Pria yang baru saja memasuki ruangan itu segera menjawab, "Metode mereka bukanlah sesuatu yang aneh. Martial Nepheu Du Dong memiliki alat sihir kelas atas atribut es yang sangat kuat. Tampaknya mampu menyerang dan bertahan, dan itu juga melengkapi tekniknya dengan sempurna. Akibatnya, begitu dia membekukan tanah dengan alat sihirnya, semua lawannya tidak berdaya menghadapi serangannya." Pria paruh baya dengan kumis panjang menyela, bertanya, "Oh, alat ajaib macam apa itu? Bisakah Anda memberi kami deskripsi?" "Ini adalah alat sulap tipe roda. Ini memiliki diameter sekitar 1 kaki dan diukir dengan bulan melengkung. Itu berkilau dengan cahaya putih ketika diaktifkan, dapat mengaktifkan penghalang atribut es dalam sekejap, dan dapat menyerang dengan kabut pembekuan ki." Mata pria paruh baya itu berkedip dan dia berkata dengan terkejut,
Sepertinya itu sangat mirip dengan harta penekan klan Du Clan, roda bulan es. Klan Du dimusnahkan 200 tahun yang lalu. Mungkinkah Dudong ini keturunan? Pria tua berambut putih itu menggulung janggutnya dan dengan tidak tergesa-gesa berkata, Itu tampaknya sangat mungkin. Bagaimanapun, Du Clan bukanlah klan kecil. Pasti ada beberapa murid garis keturunan langsung yang lolos dari malapetaka dan hidup dalam persembunyian. Mereka mungkin sekarang percaya bahwa setelah bertahun-tahun berlalu, musuh-musuh mereka tidak lagi memperhatikan mereka. Karena itu, mereka mengungkapkan diri mereka sekali lagi. Chapter 625. The Weeping Soul Beast muncul kembali. Kata-kata senior Martial Brother masuk akal. Tapi meskipun masuk akal bahwa Dudong berhasil menang dengan roda bulan es miliknya, bagaimana dengan yang bernama Han Li? Apakah dia juga memiliki alat sulap tingkat tinggi? Pria paruh baya berkumis tipis itu bertanya. Meskipun saya tidak tahu apakah Martial Nepheuhan memiliki alat sulap tingkat tinggi, metodenya cukup mahal. Apa yang kamu maksud dengan mahal? Pria tua berwajah kuning itu bertanya dengan minat yang jelas. Kultivator Yayasan Pendirian menjelaskan, di babak pertama, Martial Nepheuhan Li mengalahkan lawannya dengan menggunakan beberapa puluh jimat bola api untuk menerobos penghalang lawannya sebelum mereka bisa bereaksi. Di ronde-ronde setelahnya, dia memuji jimatnya dengan penggunaan seni bela diri fana dan teknik manipulasi api yang cerdik untuk menang dengan susah payah melawan lawan-lawannya. Pria tua berambut putih itu dengan cemberut berkata, seni bela diri dan teknik api tidak terlalu menonjol. Ada banyak yang menggunakannya. Namun, dia harus memiliki banyak batu roh untuk dapat menggunakan begitu banyak jimat. Jumlah ini mungkin tidak berarti apa-apa bagi kami, tetapi bagi seorang pembudidaya ki kondensasi itu agak berlebihan. Sudahkah Anda menyelidiki murid ini? Kultivator Yayasan Pendirian dengan hormat menjawab, saya punya. Beberapa murid kenalannya mencatat bahwa dia terampil dalam penyempurnaan jimat meskipun dia adalah seorang kultivator gelandangan, dan dia memiliki sedikit kekayaan. Begitulah cara dia bisa dengan murah hati menggunakan jimat kelas rendah. Ekspresi pria tua berambut putih itu santai dan dia bergumam, oh, jadi seperti itu. Sepertinya tidak ada masalah dengan keduanya. Namun, karena orang ini mampu memperbaiki jimat, bukankah lebih baik jika dia bergabung dengan Gunung Firecloud? Kultivator Sin samar-samar tersenyum dan berkata, Saudara bela diri senior Feng, alasan itu agak salah. Gunung Dayspring kami juga memiliki murid yang ahli dalam penyempurnaan jimat. Mereka akan dapat membimbingnya dengan benar. Kakak bela diri senior Duan, jangan bilang kamu benar-benar menginginkannya. Kultivator berpakaian merah melambaikan tangannya dan menyeringai, hehe. Gunung Firecloud kami sudah memiliki banyak murid pemurnian jimat. Satu lebih atau satu kurang tidak akan membuat banyak perbedaan. Saya tidak akan melawan junior Martial Brother Sin atas satu murid. Kultivator Sin menanggapi dengan senyum diam. Pada saat-saat berikutnya, para pembudidaya formasi inti mengobrol tentang beberapa masalah sekte sebelum mengucapkan selamat tinggal. Han Li telah kembali ke kediaman guanya dan berdiri di luar ruang binatang rohnya dengan ekspresi serius. Tatapannya mengembara saat dia menatap ke dalam ruangan. Tidak lama sebelumnya ketika para murid Gunung Dayspring memberi selamat kepada Han Li atas kemenangannya di putaran terakhir penempatan, mutiara jiwa menangis mulai terbakar di dalam tubuhnya, yang membuat Han Li waspada. Itu akan akhirnya terbangun dan menyelesaikan evolusinya. Han Li sangat gembira dan buru-buru pamit untuk kembali ke kediaman guanya. Tetapi ketika dia tiba di luar ruang binatang roh, dia sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ruang binatang roh benar-benar tanpa cahaya dan dipenuhi dengan gumpalan mengerikan dari ki hitam hantu, menumpahkan yin ki yang sangat dingin keluar dari ruangan. The Weeping Soul Beast tidak lagi terlihat. Sebaliknya, kepompong setinggi 3 meter telah mengambil tempatnya di sudut ruangan.
Itu memancarkan cahaya hitam pekat dan samar-samar melepaskan kilau hitam seolah-olah itu hidup. Han Li langsung tahu bahwa Weeping Soul Beast berada di dalam kepompong hitam, dan dia menjadi sangat bersemangat. Namun, jejak kekhawatiran berkembang di dalam hatinya juga. Han Li tidak berani memasuki ruangan. Setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan untuk bermeditasi di luar ruang binatang roh. Dari apa yang dia baca sebelumnya di catatan lama, selama evolusi binatang roh, yang terbaik adalah tuannya tetap dekat dan menunggu di sisinya. Namun, makhluk roh itu harus dibiarkan sendiri selama evolusinya kecuali jika ia gagal dalam transformasinya dan menderita luka parah. Dengan ketakutan yang tersisa di hatinya, Han Li merasa waktu perlahan berlalu. Han Li awalnya berasumsi bahwa transformasi akan memakan waktu setidaknya beberapa hari sebelum kepompong itu pecah. Tetapi pada pagi hari kedua dia duduk di luar ruang binatang roh, kepompong cahaya hitam mulai berubah. Saat Han Li tetap bersila di tanah, dia tiba-tiba mendengar ledakan yang jelas dari ruangan. Meskipun suaranya teredam, dia membuka matanya dengan gembira. Dia mengintip ke dalam ruangan dan melihat bahwa sebagian besar ki hantu telah diserap ke dalam kepompong cahaya hitam di sudut ruangan. Cahaya hitam kemudian tiba-tiba menjadi menyilaukan, menyebabkan Han Li tanpa sadar mengalihkan pandangannya. Pada saat berikutnya, Han Li merasakan aura aneh tapi agak familiar datang dari ruangan itu. Dengan alis terangkat, Han Li berdiri tanpa berpikir lebih jauh dan dengan ringan mendorong pintu ke ruang binatang roh. Han Li menyapu pandangannya ke seluruh ruangan dari luar dan melihat bahwa kepompong hitam telah terbelah menjadi dua dan kosong. Tapi selain kepompong yang pecah di sudut ruangan, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Han Li terkejut dan berpikir untuk melepaskan indera spiritualnya ketika cahaya hitam mulai bersinar dari sudut ruangan yang kosong. Dengan tangisan bernada rendah, tembakan kabur hitam ke arah Han Li. Dalam alarmnya, Han Li ingin menghindar, tapi setelah berpikir, dia tetap di tempatnya. Akibatnya, benda es kecil terbang ke dada Han Li, dan dia meraihnya dengan kedua tangan. Ini, Han Li melirik benda kecil di genggamannya dan mau tak mau tampak terkejut. Saat ini ada monyet kecil seukuran kepalan tangan di tangannya yang tidak diragukan lagi adalah Weeping Soul Beast yang berevolusi. Sekilas, tidak ada yang berubah selain bulu peraknya yang berubah menjadi hitam pekat. Namun setelah meliriknya beberapa kali lagi, Han Li akhirnya menemukan dua perbedaan dari sebelumnya. The Weeping Soul Beast sekarang memiliki rongga tipis di antara kedua lubang hidungnya. Setelah dengan cermat melirik ke dalamnya, dia tidak menemukan hal yang aneh tentangnya. The Weeping Soul Beast selalu mengandalkan jiwa yang menelan cahaya dari hidungnya untuk menekan jiwa dan hantu. Apakah munculnya lubang tambahan di hidungnya berarti kemampuan ini akan menjadi lebih kuat? Tidak tahu apakah dia harus tertawa menangis. Han Li memutuskan untuk menantikan pengujian ini di masa depan. Adapun perbedaan lain dalam Weeping Soul Beast, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui pola merah yang menggambarkan roh jahat telah muncul di bulu punggungnya. Roh jahat di punggungnya memiliki satu tanduk dan tiga mata. Meskipun tampak agak samar, itu juga tampak nyata dan memberi setiap penonton perasaan tekanan jahat. Silvermoon mendecakkan lidahnya dengan takjub pada evolusi Weeping Soul Beast, tapi dia tidak bisa memberikan penjelasan tentang apa itu. Karena Han Li telah menyempurnakan Weeping Soul Pearl, binatang itu menjadi jauh lebih sayang dengan Han Li. Ia tampak senang saat mengusapkan kepala kecilnya yang berbulu ke jaket Han Li. Han Li tidak bisa menahan senyum pada monyet hitam kecil di tangannya. Namun, dia samar-samar merasa bahwa monyet itu tampaknya memiliki emosi seperti manusia. Dia bermain dengan monyet sejenak dengan penuh minat sebelum dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kantong binatang rohnya begitu dia melihatnya menguap karena kelelahan. Begitu Han Li berangkat dari ruang binatang roh, dia melihat ke ruang serangga tetangga dan melihat bahwa hanya beberapa puluh kumbang pemakan emas perak yang tersisa. Tampaknya mereka sudah selesai melahap satu sama lain dan akan bertelur. Han Li puas melihat bahwa semua kumbang ini sedikit lebih besar dari sebelumnya.
Dia kemudian meninggalkan ruang serangga dan kembali ke kamarnya yang tenang untuk berkultivasi secara rutin. Ketika dia mengklaim kemenangan dalam pemilihan, hakim telah mengatakan kepadanya bahwa dia dapat menerima bimbingan dari seorang pembudidaya formasi inti. Namun, mereka harus terus berkultivasi dengan pahit sebelum giliran mereka tiba. Bimbingan hanya akan berlangsung selama beberapa hari yang jarang, dan dia akan diberitahu oleh jimat transmisi suara begitu gilirannya. Han Li tidak khawatir sedikitpun tentang menerima bimbingan dari seorang pembudidaya formasi inti. Dia akan menghadapinya begitu dia dipanggil. Saat ini, dia memegang roh giok dengan baik di tangannya dan berkultivasi di dalam kamarnya yang sunyi. Adapun roh artefak Silver Moon, itu berkultivasi di ruang tetangga di dalam tubuh rubah iblis. Dengan itu, agak tidak terbayangkan bahwa Silver Moon dapat berkultivasi dalam tubuh yang kerasukan. Menurut apa yang dikatakan Silver Moon, meskipun dia memiliki kultivasi yang setara dengan tahap formasi inti akhir, begitu dia memasuki tubuh rubah, dia memiliki kultivasi dari binatang iblis tingkat rendah yang baru mencapai tingkat 1. Akibatnya, meskipun dia bisa menampilkan kultivasinya yang menakjubkan di tubuh rubah iblis, dia hanya bisa mempertahankannya untuk waktu yang sangat singkat. Selain itu, sebagai roh artefak kultivasinya stagnan selamanya. Untungnya, Silver Moon mampu perlahan meningkatkan budidaya tubuh rubah iblis dari waktu ke waktu, menjadikan tubuh rumah masa depannya. Akibatnya, Han Li memberi makan beberapa pil obat ke tubuh rubah Silver Moon, memungkinkan kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Chapter 626. Pikiran harmonis. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata sementara Han Li tetap berkultivasi pahit di kediaman guanya. Selama waktu ini, kelompok Kui Huan telah mengunjungi Han Li untuk meminta maaf dan memberitahunya bahwa mereka telah memberitahu para tetua sekte tentang keterampilan Han Li dalam penyempurnaan jimat, berharap bahwa dia tidak akan tersinggung. Karena Han Li sudah berencana menggunakan teknik penyempurnaan jimatnya sebagai penutup, dia tidak keberatan sedikitpun. Setelah memberikan beberapa kata pengampunan, dia mengirim kelompok pembudidaya ki kondensasi dalam perjalanan mereka. Adapun Gunung Dayspring, karena Han Li secara tak terduga berhasil masuk ke 24 finalis, Mu Peiling telah melakukan perjalanan ke kebun obat dan memberi Han Li penjelasan panjang tentang seluk-beluk seni es yang mendalam. Tindakan mengejutkan ini membuat Han Li kehilangan kata-kata. Terlepas dari 2 kali itu, tidak ada orang lain yang mengganggu Han Li selama kultivasinya. Suatu hari saat Han Li dengan giat mengolah seni pedang esensi Azure, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berdiri. Pada saat dia meninggalkan kediaman guanya dan memasuki taman obat, jimat transmisi suara menabrak batasan taman obat. Ketika Han Li melihat ini, dia membuka batasan taman dan melambaikan tangannya. Sesaat kemudian, jimat transmisi suara terbang ke tangannya dalam seberkas api dan segera menghilang. Han Li tanpa ekspresi bergumam, lagu marsial leluhur Gunung Phoenix Putih. Bukankah itu kecantikan nomor 1 di Drifting Cloud Sect? Apakah wanita itu akan mengajariku? Jika itu masalahnya, hari-hari mendatang ini seharusnya tidak terlalu membosankan. Dia kemudian melepaskan alat sihir pedang terbang dan langsung terbang ke arah Gunung Phoenix Putih. White Phoenix Mountain berada di sisi paling timur dari Drifting Cloud Sect dan sangat jauh dari 5 gunung lainnya seolah-olah berdiri dengan bangga dalam kesendirian. Meskipun gunung ini adalah yang terpendek dari 6 gunung luar biasa, sejauh ini yang paling hijau dan indah. Tidak lama setelah meninggalkan taman, Han Li muncul di dekat Gunung White Phoenix. Karena gunung ini sebagian besar terdiri dari pembudidaya wanita, Gunung Phoenix Putih memiliki beberapa aturan aneh. Biasanya, setiap pembudidaya laki-laki yang tiba di gunung diharuskan mendarat di kaki gunung dan mendapat izin untuk masuk. Jika tidak, mereka hanya akan menyalahkan diri mereka sendiri karena jatuh ke dalam batasan White Phoenix Mountain. Secara alami, Han Li tidak berniat memaksakan jalannya dan dengan patuh mendarat di kaki gunung.
Saat ini ada 3 pembudidaya wanita Qi kondensasi di gerbang gunung dengan senang hati mengobrol. Ketika mereka melihat Han Li jatuh, mereka tidak bisa tidak ingin tahu memeriksa pembudidaya laki-laki yang tidak dikenal. Han Li memberi hormat kepada ketiga murid perempuan dan berkata, "Saya Han Li dari Gunung Dayspring. Saya datang untuk menerima bimbingan kultivasi dari lagu martial Ancestor. Saya harap suster bela diri senior dapat membuat laporan." Seorang kultivator wanita muda berbintik-bintik tersenyum dan segera berkata, "Jadi, Anda adalah Han Li. Leluhur bela diri telah memberitahu kami tentang Anda. Junior Martial Brother Han dapat langsung menuju ke Phoenix Court Pavilion di puncak gunung. Martial Ancestor sedang menunggumu di sana." Han Li mengucapkan kata terima kasih sebelum segera terbang ke atas gunung. Namun, tidak lama setelah dia pergi, ketiga murid perempuan itu mulai bergosip tanpa menahan diri begitu mereka yakin Han Li tidak dapat didengar. Apakah saudara bela diri junior Han benar-benar seorang murid yang akan berpartisipasi dalam majelis percobaan pedang? Kultivasinya sepertinya tidak terlalu tinggi. Dia tampaknya tidak menjadi sesuatu yang istimewa. Hei, jadi kalian berdua tidak tahu. Saya telah melihat semua perkelahian junior Martial Brother Han. Biarkan aku memberitahu Anda. Setelah mendengar semua itu, Han Li mengingat kembali perasaan spiritualnya dengan senyum masam. Setelah menggelengkan kepalanya, dia terbang menuju puncak gunung. Gunung Phoenix Putih tidak terlalu tinggi. Setelah hanya beberapa saat, Han Li berhasil mencapai puncak gunung, dataran tinggi datar yang membentang 300 meter. Itu dikelilingi dengan awan putih dengan ki spiritual yang melimpah seolah-olah itu adalah alam dunia lain. Dalam pemandangan fantastis ini berdiri satu-satunya pavilion yang tingginya hanya 60 meter dan dibagi menjadi 3 lantai. Bangunan itu dibangun dari kayu putih yang tidak diketahui. Bentuk alaminya yang tidak tersentuh menghasilkan suasana keanggunan yang sederhana. Han Li mendarat di depan pavilion dan berteriak keras. Murid Han Li memberi hormat kepada lagu leluhur bela diri. Setelah itu dikatakan, Han Li merasakan jejak indera spiritual menyapu dirinya. Dia berdiri di tempat dengan ekspresi tenang, pura-pura tidak tahu tentang masalah ini. Beberapa saat kemudian, suara lembut seorang wanita berkata, "Sejak kamu tiba, naiklah ke lantai 2 pavilion. Aku akan menunggumu di sana." Seperti yang Anda menawar, Han Li kemudian berjalan ke depan dan dengan lembut mendorong pintu kayu yang berayun bebas. Lantai pertama pavilion itu benar-benar kosong terlepas dari formasi mantra untuk membantu dalam kultivasi. Han Li menyapu pandangannya melewati lantai pertama dan langsung menuju ke lantai 2. Lantai 2 juga cukup kosong. Selain beberapa rak batu giok dan alat sulap, hanya ada beberapa kursi dan meja batu pendek. Han Li juga melihat seorang wanita berpakaian biru duduk di salah satu kursi. Dia sedang melihat slip batu giok usang di atas meja seolah-olah dia sedang membaca dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Han Li berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika wanita itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan kecantikan yang menggetarkan hati. Dia tampaknya berusia pertengahan 20-an dan merupakan pembudidaya formasi inti awal. "Kamu Han Li?" wanita itu dengan tenang bertanya. "Ya, leluhur bela diri." Han Li dengan hormat menjawab. Dia menatap Han Li dengan matanya yang cerah dan jernih dan berkata, "Karena kamu bisa datang ke sini, maka itu bisa dianggap takdir. Saya akan menginstruksikan Anda sebaik mungkin. Namun, Anda hanya akan tetap berada di pavilion pengadilan Phoenix selama 3 hari sebelum Anda berangkat. Apa yang akan Anda pelajari selama ini akan bergantung pada diri Anda sendiri." Untuk beberapa alasan, meskipun kultivasinya tidak terlalu tinggi, Han Li merasa seolah-olah tubuh dan pikirannya terungkap dengan jelas di bawah tatapannya, dan dia tidak bisa tidak merasa khawatir. Mengingat perasaan spiritual Han Li yang luar biasa, sangat aneh baginya untuk mengalami sensasi ini. Jelas, dia telah menggunakan semacam kemampuan membaca pikiran yang suci. Tanpa berpikir lebih jauh,
Han Li memberinya jawaban sopan saat dia diam-diam mengedarkan keseluruhan teknik pengembangan hebatnya ke seluruh tubuhnya, melindungi pikirannya yang sebenarnya. Saat Han Li menjadi waspada dan waspada, ekspresi aneh muncul di mata wanita berpakaian biru sebelum menutupnya dengan ekspresi lelah. Wanita itu dengan lembut berkata, "Pertama, ucapkan mantra untuk seni kultivasi Anda dan kemudian turun ke lapisan kedua. Jangan kembali tanpa perintahku. Setelah saya mendapatkan pencerahan dari seni kultivasi Anda, saya akan memberikan penjelasan rinci tentang seluk-beluknya. Sekarang, mulai." Ya. Murid memupuk teknik yang telah diberikan oleh bibi bela dirimu, seni es yang mendalam. Seni kultivasi ini, Han Li mulai melafalkannya perlahan dengan ekspresi tenang. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, Han Li telah selesai. Wanita itu menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangan, mengisyaratkan agar dia turun. Han Li memberi hormat dan tanpa berkata apa-apa menuruni tangga. Wanita berpakaian biru melihat sosok Han Li yang pergi dan duduk tanpa bergerak di kursinya dengan cemberut. Dia kemudian mengeluarkan jimat transmisi suara dan dengan tenang mengucapkan beberapa kata ke dalamnya. Itu berubah menjadi seberkas api dan terbang keluar jendela tanpa jejak. Di tengah gunung utama sekte awan melayang di mana para pembudidaya formasi inti terakhir kali bertemu, seorang lelaki tua berambut putih sedang berdiri santai di jendela ketika matanya tiba-tiba mulai bersinar ketika seberkas cahaya berapi-api terbang ke arahnya dari melintasi langit. Pria tua itu tanpa berkata-kata mengangkat tangannya dan memancarkan kabut cahaya putih, menangkap cahaya yang berapi-api. Itu sangat membakar, melepaskan suara singkat dari wanita berpakaian biru. Han Li lewat, tapi Du Dong menyimpan kebencian. Dengan ekspresi dingin, lelaki tua itu dengan dingin bergumam, "Huh. Membenci kedengkian? Aku tahu ada sesuatu yang salah." Klan Du memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Fu dari Paviliun 100 kemungkinan. Jika dia benar-benar keturunan Du Clan, dia seharusnya memasuki Paviliun 100 kemungkinan daripada sekte awan hanyut kita. Pria tua berambut putih itu berpikir sejenak sebelum bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi kekaguman. Namun, harmonic mind dari junior martial sister Song menjadi benar-benar menakutkan. Saya sendiri tidak yakin apakah saya bisa memblokirnya atau tidak. Saya hanya tahu dua paman bela diri saya yang mampu. 2 bulan kemudian, di bagian barat pegunungan Dream Cloud di lembah yang dalam yang dikelilingi oleh pegunungan, ada beberapa ribu murid Paviliun 100 kemungkinan berkumpul di jantung lembah. Mereka dengan bersemangat berbicara satu sama lain saat keributan mereka memenuhi udara. Ada banyak murid yang berulang kali menatap ke langit dengan ekspresi tidak sabar seolah-olah mereka merasa cemas. Chapter 627. Pertempuran Percobaan Pedang. Di bagian paling depan dari beberapa ribu murid di alun-alun, berdiri beberapa puluh individu yang cukup penting. 8 dari mereka adalah pembudidaya formasi inti yang berdiri dengan tenang, dengan beberapa puluh pembudidaya yayasan pendirian berdiri di belakang mereka. Mereka adalah master dan tetua Institut 100 kemungkinan sekte, tetapi mayoritas dari mereka hanyalah pelayan. Mereka datang, seorang murid bermata tajam melihat sesuatu dari cakrawala dan berteriak kegirangan. Tiba-tiba, banyak pembudidaya kelas rendah mulai melihat ke langit dengan penuh harap, menangkap kilasan cahaya di kejauhan. Segera, sekelompok besar titik cahaya dengan berbagai warna mulai terbang ke arah mereka. Itu adalah sekte pedang kuno. Mereka semua menggunakan alat sihir pedang. Segera setelah itu dikatakan, kerumunan mulai bergemuruh. Banyak dari mereka mulai menunjuk lampu yang masuk dengan ekspresi bervariasi. "Kesunyian, apakah Anda ingin membuat lelucon tentang kami dengan 2 sekte lainnya?" Seorang lelaki tua jangkung dengan dingin mengucapkan dengan ekspresi cemberut. Suaranya bergema ke semua orang yang hadir dan menyebabkan beberapa murid yang terlalu bersemangat untuk menutup mulut mereka, membawa keheningan ke alun-alun dalam sekejap. Ketika orang tua jangkung melihat ini,
ekspresinya santai dan pembudidaya formasi inti lainnya saling melirik sambil tersenyum. Mereka tampaknya tidak terkejut sama sekali dengan ini. Pada saat itu, para pembudidaya sekte pedang kuno tiba di alun-alun. Sebagian besar dari mereka telah terbang dengan pedang dengan hampir tidak ada pengecualian. Seorang lelaki tua pendek dan kecil terbang keluar dari pembudidaya sekte pedang kuno dan turun sambil tertawa kecil. Saya tidak menyangka bahwa saudara Fu secara pribadi akan datang untuk menyambut kami. Saya benar-benar kewalahan oleh kasih karunia Anda. Seorang pria terpelajar berjubah biru dan seorang wanita muda berpakaian putih keduanya turun di sisinya dengan senyum tipis. Dari penampilan mereka, mereka tampak sudah menikah. Pada saat itu, para pembudidaya kelas rendah dari sekte pedang kuno mulai turun ke alun-alun. Pria tua jangkung itu dengan tenang memberi hormat kepada ketiganya dan berkata, "Jadi, Saudara Jiang Yun yang membawa para murid kali ini. Kami menyampaikan salam hormat kepada Anda. Dan ada juga rekan pedang Baibi yang terkenal, kami juga menyambutmu. Cukup, jangan saling menyanjung atau kita akan menjadi bahan tertawaan di depan junior kita." Namun, tampaknya sekte awan melayang belum tiba. Mereka menjadi semakin tidak tertarik pada majelis percobaan pedang. Jangan bilang mereka menjadi pengecut karena mereka ditempatkan terakhir beberapa kali. Kultivator bermarga Jiang tampaknya tidak menyukai sekte awan melayang dan berbicara dengan sedikit schadenfreude. Pria tua bermarga Fu itu tersenyum masam, tidak berani menjawab dengan gegabah. Paviliun 100 kemungkinan berbeda dari sekte pedang kuno. Jika kata-kata seperti itu keluar dari mulutnya dan mereka berhasil mencapai eselon atas dari sekte awan melayang, mereka pasti akan menimbulkan masalah. Tetapi sebelum Pak Tua Fu memikirkan bagaimana dia harus menjawab, seorang pria paruh baya dengan jubah panjang hijau tua menyeringai dan memotongnya dari belakang. Tidak perlu rekan Dao Jiang begitu tidak sabar. Saya pernah mendengar bahwa lagu peri Gunung Phoenix Putih mengawal murid-murid sekte awan yang melayang kali ini. Dia adalah kecantikan yang bagus yang jarang terlihat di 3 sekte kami. Sangat disayangkan bahwa Fairy Song selalu menyembunyikan dirinya. Sekarang, kami akhirnya memiliki kesempatan untuk melihatnya. Jiang Yun memasang wajah gembira dan menganggukkan kepalanya. Saudara Si menyebutkan peri Phoenix Putih? Saya sudah lama mendengar desas-desus bahwa kecantikan wanita ini tidak ada bandingannya. Jika wanita ini benar-benar mengawal murid-murid mereka, maka tidak ada salahnya menunggu. Ketika pasangan pembudidaya sekte pedang kuno mendengar ini, mereka memasang ekspresi terkejut. Pria berjubah biru itu dengan heran berkata, "Saya pernah mendengar peri Phoenix Putih memiliki akar spiritual surgawi, dan bahwa dia dapat dengan mudah memasuki formasi inti dalam waktu kurang dari 100 tahun. Dia bisa dikatakan jenius kultivasi yang hanya terlihat sekali dalam 1000 tahun. Cukup mengejutkan bahwa kita bisa melihat sosok seperti itu di majelis percobaan pedang. Meskipun ekspresi wanita berjubah putih itu tenang, dia berbicara dengan suara yang mempesona, itu benar. Bahkan sebagai seorang wanita, saya memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar terhadap lagu peri yang sangat terkenal. Aku masih belum bisa melihatnya. Tentunya dia pasti sangat cantik." Pak Tua Fu tersenyum dan berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba berteriak ke arah langit, "Hah! Sepertinya anggota Drifting Cloud Sect telah tiba." Ketika yang lain mendengar ini, mereka melihat ke atas dan melihat bahwa titik hitam besar secara bertahap tumbuh lebih dekat ke arah mereka dari timur. Itu, ekspresi Jiang Yun bergerak. Sepertinya dia tahu apa itu. Setelah semakin dekat, yang lain dapat melihat dengan jelas apa yang ada, seekor burung raksasa yang terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Tampaknya ada banyak pembudidaya berdiri di punggung burung itu. Setelah melihat burung besar itu, Jiang Yun berkata dengan masam, "Huh. Sekte awan melayang hanya memamerkan Azure Hawk-nya yang bermutasi. Satu-satunya hal yang mengesankan tentang itu yang telah bermutasi adalah ukurannya. Itu masih hanya binatang iblis kelas 5. Pak Tua Fu dan pembudidaya Paviliun 100 kemungkinan lainnya pura-pura tidak mendengar ini. Namun,
Para pemuda di dekatnya tersentak saat melihat binatang roh yang begitu besar. Mereka semua menatap sosok burung besar yang menakjubkan itu dengan takjub. Setiap kepakan sayap birunya yang bercahaya membawanya ke depan dengan momentum yang mencengangkan, dan dalam sekejap mata, ia telah tiba di depan alun-alun. Sayapnya yang besar membayangi seluruh panggung dan meniupkan angin kencang ke bawah, menyebabkan beberapa murid kelas rendah kehilangan keseimbangan dan menjadi pucat karena ketakutan. Berhenti. Suara seorang pria tiba-tiba terdengar dari atas burung. Burung besar itu melipat sayapnya dan melayang tanpa bergerak di udara saat banyak pembudidaya mulai jatuh dari punggungnya. "Yi, bukankah itu saudara Duan dari Gunung Firecloud?" Kejutan yang menyenangkan, ketika Pak Tua Fu melihat lelaki tua berjubah merah di depan, matanya menjadi cerah dan dia buru-buru maju untuk menemuinya. Pria tua itu tertawa kecil dan tersenyum, "Hampir tidak. Aku cukup terkesan padamu sejak terakhir kali aku melihatmu di Provinsi Yun." Pada saat yang sama dia berbicara, dia menyapu pandangannya melewati banyak orang di belakangnya. Pak Tua Fu dengan santai berkata, "Kakak Duan ingin mencari Chang Zhen? Itu terlalu buruk. Junior Martial Brother Chang saat ini menangani urusan di luar sekte. Namun, dia harus kembali pada akhir pertemuan." Pria tua berjubah merah itu tampak sedikit kecewa, tetapi ekspresinya segera pulih. "Jadi seperti itu. Ini tidak bisa dihindari. Mampu berbicara tentang masa lalu adalah masalah kebetulan. Kembali ke masalah yang ada, ini adalah saudara bela diri Junior Yu. Seharusnya tidak perlu perkenalan, karena semua orang harus mengenalinya. Adapun lagu Suster Bela Diri Junior, saya percaya ini harus menjadi pertama kalinya semua orang melihatnya. Biarkan saya memperkenalkan Anda." Dia menunjuk ke wanita berpakaian biru yang menakjubkan di belakangnya. Pak Tua Fu memandang lagu penggarap dengan mata menyipit dan tersentak. "Aku sudah tahu reputasi besarmu selama bertahun-tahun sebagai peri Phoenix Putih. Sekarang setelah saya menyaksikan keanggunan Anda, saya harus mengatakan bahwa reputasi Anda memang layak." Wanita berpakaian biru itu dengan lembut tersenyum dan menjawab, "Kakak bela diri senior Fu secara salah menyanjungku. Saya hampir tidak pantas mendapatkan gelar peri." Wanita itu memiliki aura pesona damai padanya, menyebabkan pembudidaya laki-laki kelas rendah di dekatnya untuk melihat dengan hati berdebar. Meskipun beberapa pembudidaya kelas tinggi lebih baik daripada junior mereka yang tersihir, gairah berkobar di mata mereka juga. Selanjutnya, para pembudidaya formasi inti Sekte Awan melayang menyapa Sekte Pedang Kuno. Meskipun Jiang Yun tampak acuh tak acuh, dia dengan enggan mengucapkan beberapa patah kata. Adapun wanita muda berjubah putih, dia menempel di dekat lagu penggarap dan mulai dengan antusias berbicara dengannya seolah-olah mereka adalah saudara perempuan. Meskipun demikian, lagu penggarap mempertahankan sikap elegan di seluruh, mengungkapkan tidak sedikit pun cacat dalam tindakannya. Hal-hal berikut ini cukup sederhana. Setelah Paviliun 100 kemungkinan menyelesaikan formaili mereka, mereka membawa kedua sekte ke halaman besar masing-masing dan meminta mereka beristirahat untuk hari itu. Kompetisi resmi akan dimulai keesokan paginya. Malam berlalu dengan damai. Dengan datangnya hari kedua, 3 sekte dengan sengit memulai kompetisi. Kompetisi dilakukan dalam 3 kelompok yang terdiri dari 30 dengan masing-masing sekte mengirimkan 10 murid mereka sendiri ke dalam setiap kelompok. Setiap kelompok kemudian akan bertarung di antara mereka sendiri dalam format eliminasi tunggal sampai hanya 4 yang tersisa. 12 murid terakhir kemudian akan menarik surat suara dan berjuang untuk 10 peringkat teratas. Karena tidak banyak murid yang bersaing, tidak perlu ada banyak pertarungan yang terjadi pada saat yang bersamaan. Pertarungan itu akan diadakan secara berurutan di panggung yang sama. Adapun bagaimana urutan diputuskan, ada banyak yang ditarik oleh masing-masing pemimpin kelompok. Adapun juri, mereka akan datang dari sekte yang bukan milik salah satu pesaing, membuatnya cukup adil. Dengan ratusan murid paviliun ratusan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi panggung, seorang pria botak berdiri di tengah panggung dan perlahan mengumumkan,
pertarungan pertama adalah antara Han Li dari Sekte Awan Melayang vs Yao Feng dari Sekte Pedang Kuno. Setelah pengumuman pria botak itu, seorang murid berjalan keluar dari setiap kelompok murid. Semburan bisikan mulai mengalir dari murid-murid pavilion 100 kemungkinan di sekitarnya begitu mereka melihat dengan jelas para kontestan. Apa aku tidak salah? Salah satunya adalah pembudidaya kondensasi Qi di lapisan ke-11 dan yang lainnya adalah pembudidaya yayasan pendirian. Perbedaan dalam kultivasi mereka terlalu besar. Kultivator Sekte Pedang Kuno menatap lawannya dengan ekspresi aneh. Segera setelah itu, penghinaan sesaat muncul di wajahnya. Dia merasa akan sangat mudah untuk menghadapi lawan dengan kultivasi yang begitu dangkal. Adapun lawannya, dia adalah seorang pemuda dengan penampilan umum yang mengerutkan kening seolah-olah dia merasa bingung dan cemas. Tentu saja, para pembudidaya formasi inti dari 3 sekte dipisahkan dari murid-murid lainnya. Mereka mengambang di ruang kosong di atas penghalang cahaya dan mengobrol santai. Saudara Duan, apakah Sekte Awan Melayang benar-benar berencana untuk meninggalkan majelis percobaan pedang ini? Bagaimana murid lapisan ke-11 bisa menang melalui seleksi? Apakah dia seseorang yang Anda bawa untuk menebus kekurangan angka? Jiang Yun tidak bisa menahan tawa saat melihat murid Drifting Cloud Sect. Kultivator berjubah merah dengan tenang menjawab, "Hah, lapisan ke-11? Tidak buruk. Saya ingat bahwa dia hanya di lapisan ke-10 ketika dia memperoleh kemenangan dalam pemilihan. Sangat mengesankan baginya untuk berkultivasi begitu cepat." Jiang Yun memasang ekspresi ragu. "Apa? Dia berhasil melewati seleksi di lapisan ke-10? Apakah kamu bercanda?" Kali ini, pembudidaya berjubah merah hanya menjawab dengan senyum diam. Ketika Jiang Yun melihat ini, dia merasa sedikit khawatir dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mulai memperhatikan panggung di bawahnya. Pertandingan dimulai. Pria botak dari sebelumnya tiba-tiba berteriak. Begitu pemuda Sekte Pedang Kuno mendengar ini, dia memiliki pedang merah dan biru terbang keluar dari sarungnya di punggungnya. Mereka melayang di atasnya saat lampu hijau berkedip dari tangannya, membentuk penghalang lampu hijau di sekelilingnya. Setelah itu, pemuda itu dengan cepat membentuk mantra tangan, berniat untuk menyerang pedang terbangnya. Tapi sebelum dia bisa melakukan serangkaian tindakan yang dipraktikkan dengan baik ini, dia tiba-tiba melihat 60 bola api menuju ke arahnya dalam gelombang panas yang menyengat. "Ah!" Pemuda itu dengan keras berteriak ketakutan dan wajahnya menjadi pucat pasi. Namun, dia adalah seseorang yang telah mengalami banyak pertempuran dan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menyerah menggunakan pedang terbangnya untuk menyerang dan segera jatuh ke tanah, menjatuhkan penghalang cahaya di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia merasa tubuhnya dipenuhi keringat dingin, tetapi dia segera merasakan amarah yang meluap-luap saat gelombang bola api melewati kepalanya. Ingin menunjukkan Han Li sebagai pembalasan, dia akan melompat ketika kaki hitam kabur di depannya, tanpa henti menginjak kepalanya. Tiba-tiba, dunia di sekitarnya menjadi hitam. Chapter 628. Pertempuran Percobaan Pedang 2. Kerumunan di luar penghalang cahaya meraung dengan takjub. Bahkan hakim botak itu menatap pemuda itu dengan ekspresi aneh. Setelah beberapa saat, dia dengan keras mengumumkan, Han Li dari Sekte Awan yang Melayang adalah pemenangnya. Han Li membungkuk kepada hakim dengan ekspresi tenang dan berjalan keluar dari penghalang cahaya. Segera setelah itu, 2 murid Sekte Pedang Kuno bergegas ke atas panggung dan membawa anggota sekte mereka yang tidak sadarkan diri. Pria tua pendek bermarga Jiang menatap panggung dengan tak percaya dan kemudian meringis. Meskipun dia tahu akan ada beberapa taktik yang tidak lazim dalam kompetisi antara murid kelas rendah, dia benar-benar tidak berharap jimat digunakan dengan cara seperti itu. Dia telah menggoda lelaki tua berjubah merah itu sebelumnya karena dia menaruh harapan besar pada murid ini, tetapi dia tidak berharap itu menjadi bumerang. Sesaat kemudian, ekspresi malu muncul di wajah pria itu dan dia dengan murung diam.
Pak Tua Fu tidak bisa menahan tawa saat melihat pertempuran Hanli. Saudara Duan, muridmu itu benar-benar cukup menarik. Dia menggunakan banyak jimat senilai batu roh. Meskipun itu cukup trik, itu pasti membutuhkan sedikit latihan untuk secara bersamaan menggunakan begitu banyak jimat bola api sekaligus. Murid biasa akan merasa cukup sulit untuk melakukannya. Orang tua berjubah merah itu sangat senang dengan penampilan kempis Jiang Yun dari Sekte Pedang Kuno, tapi dia mengecilkan kemenangan dengan setengah benar, bukan apa-apa. Murid kita ini adalah ahli penyempurnaan jimat. Menyerang dengan jimat harus datang secara alami padanya. Namun, bahkan saya agak terkejut dia menggunakan begitu banyak jimat sekaligus. Jiang Yun dengan kesal bergumam, dia hanya mampu menggunakan banyak jimat sekaligus. Sekarang, yang lain akan tahu triknya. Di babak selanjutnya, muridmu ini pasti akan dikalahkan. Pria tua berjubah merah itu terkekeh dan berkata, begitukah? Pria ilmiah berjubah biru itu melirik Hanli di bawah dan dengan santai menganggukkan kepalanya. Namun, saya pikir teknik gerakan murid ini adalah teknik pencerahan tubuh dari dunia fana. Bagaimana lagi dia bisa begitu cepat menangkap marsial Nep Heu Yao lengah? Rekan Daoi Bai telah melihatnya juga. Murid kita ini dulunya adalah seorang kultivator gelandangan dan telah mempelajari banyak teknik campuran. Ini sangat memalukan sekte kami. Pria terpelajar itu tersenyum dan berkata, tidak sama sekali. Dulu, saya juga memiliki sedikit minat pada seni bela diri fana dan mempelajarinya sedikit. Meskipun seni bela diri ini tidak berguna untuk pembudidaya kelas tinggi, di tangan seorang pembudidaya kondensasi Qi yang terampil, mereka akan sangat menambah kekuatan mereka. Lebih jauh lagi, muridmu ini tampaknya sangat terlatih dalam tekniknya seolah-olah dia telah mengalami banyak pertempuran. Tidak adil bagi murid kita sendiri untuk kalah melawannya. Saat ahli tiga sekte dengan tenang melanjutkan diskusi mereka, wasit botak dari paviliun 100 kemungkinan digantikan oleh seorang lelaki tua dari Sekte Awan Melayang. Dia tanpa ekspresi berkata, pertarungan kedua adalah Tian Chi dari paviliun 100 kemungkinan versus Zhou Su dari Sekte Pedang Kuno. Segera setelah itu, seorang pemuda dari masing-masing sekte berjalan ke atas panggung dan membungkuk satu sama lain. Begitu lelaki tua itu mengumumkan dimulainya pertempuran, mereka masing-masing membentuk gerakan mantra dan mulai menggunakan alat sihir mereka. Penggarap formasi inti tiga sekte segera menempatkan pertarungan sebelumnya di belakang pikiran mereka dan mulai menyaksikan pertempuran baru ini terungkap. Mungkin karena ketajaman pertarungan Hanli sebelumnya, pertarungan yang hati-hati dan disengaja saat ini menyebabkan kebosanan pada penonton. Akhirnya, murid Sekte Pedang Kuno dapat menggunakan alat sihir pedangnya untuk menghancurkan pertahanan lawan dan mengklaim kemenangan. Setiap pertarungan kemudian berturut-turut berlanjut hingga putaran pertama kompetisi ditutup 2 hari kemudian. Kekuatan pembudidaya Sekte Pedang Kuno sama besarnya dengan reputasi mereka. Terlepas dari Hanli dan beberapa lainnya, mayoritas putaran telah didominasi oleh murid-murid Sekte Pedang Kuno. Adegan ini menyebabkan kegembiraan besar bagi Jiang Yun dan dia menyeringai lebar, melepaskannya dari kesuraman sebelumnya. Tentu saja, paviliun 100 kemungkinan dan para pembudidaya Sekte Awan yang Melayang telah mengantisipasi hasil ini. Meskipun mereka merasa ini agak memalukan, mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka dan pura-pura tidak peduli. Dari sikap mereka, tampak seolah-olah mereka berada di pihak yang menang. Selama putaran kedua kompetisi, lawan Hanli adalah pembudidaya kondensasi Qi wanita 100 kemungkinan paviliun dengan penampilan yang gagah berani. Setelah melihat bahwa dia menghadapi Hanli, dia segera mengudara dengan alat sihirnya segera setelah pertandingan dimulai. Menurut pemahamannya, dia akan mampu menghindari serangan jimat Hanli di udara dan juga akan aman dari teknik gerakan cepatnya. Hanli menghela nafas setelah melihat ini dan melemparkan setumpuk jimat bola api tanpa sepatah kata pun. Saat wanita itu berpikir untuk menghindari bola api yang masuk, Hanli membentuk gerakan mantra dengan kedua tangannya dan menyebabkan bola api yang mendekat berkedip dengan lampu merah.
Rentetan bola api berubah menjadi kawanan kecil burung api yang berputar-putar tanpa mendekatinya. Ketika dia melihat ini, dia sangat ketakutan dan berpikir untuk menggunakan alat sihirnya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, Hanli tidak akan memberinya kesempatan. Dia menggumamkan inkarnasi dalam tampilan yang dangkal dan memerintahkan burung api dengan indera spiritualnya. Kawanan burung api kemudian terbang ke arah wanita itu dan menyerangnya dari semua sisi. Meskipun wanita itu berhasil menyelimuti dirinya dalam penghalang atribut air melalui jimat, itu tidak mampu menahan serangan yang begitu sengit. Hanya dalam beberapa saat, penghalang itu hancur. Tak berdaya, wanita muda itu hanya bisa berinisiatif mengakui kekalahan. Setelah pertempuran itu, murid-murid dari dua sekte lainnya sangat tersentuh. Setelah sebelumnya percaya bahwa Hanli hanya menyalahgunakan jimatnya yang berlimpah tanpa keahlian apapun. Namun, beberapa pembudidaya yayasan pendirian yang memiliki alat sihir yang kuat hanya memandang tindakan mencolok Hanli dengan jijik. Tapi pada akhirnya, ada lembah yang tidak jelas dan sunyi di tengah pegunungan Dreamcloud. Lembah ini telah lama diselimuti gelombang kabut yin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu gelap sampai pada titik di mana orang bahkan tidak bisa melihat tangan mereka sendiri jika mereka memasukinya. Selain itu, segala macam ular dan serangga berbisa bercokol di dalam kabut dalam jumlah yang tak terhitung. Dan karena ukuran lembah yang kecil, mereka dengan mudah diabaikan oleh para pembudidaya yang melewatinya. Tetapi suatu hari, kabut lembah menjadi lebih tebal dari biasanya. Tetapi kabut di bagian terdalam lembah sangat kacau. Dalam kilatan cahaya putih, dua sosok tiba-tiba muncul di samping tumpukan batu misterius. Salah satu sosok ini adalah seorang pria yang mengenakan jubah abu-abu dan memiliki ekspresi garang. Yang lainnya adalah seorang pria terpelajar dengan jubah biru dan sabuk batu giok. Meskipun jelas tidak ada seorang pun selain tumpukan batu, suara serak seorang pria dengan malas berkata, "Yah, jika bukan kakak Bai Sekte Pedang Kuno dan rekan Dao Yu dari Sekte Awan Hanyut? Mungkinkah majelis percobaan pedang sudah berakhir? Jadi saudara Yu sedang bertugas hari ini?" "Ya, perakitan telah berakhir. Kami datang untuk melihat apakah Bright Side Water sudah disiapkan atau belum. Jika sudah siap, maka kami akan langsung mengangkut 10 murid ke sini untuk mencegah hal yang tidak terduga terjadi." Adapun pria tua berpakaian abu-abu di sisinya, dia tetap diam dengan ekspresi acuh tak acuh. Suara pria sebelumnya berbicara dengan keberatan, sesuatu yang tidak terduga. Tempat ini dijaga oleh 3 pembudidaya formasi inti setiap saat. Mengapa tidak membawa pembudidaya kelas rendah bersama Anda? Apakah kamu takut mereka akan membawa masalah? Penggarap Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, pohon sumur roh adalah masalah yang sangat penting. Lebih baik berhati-hati. Selain itu, menjatuhkan anggur nektar ke dalam air Brightside adalah langkah yang paling penting. Setelah ini selesai, air roh harus segera digunakan untuk membersihkan mata mereka. Jika tidak, khasiatnya akan sangat berkurang. Kenapa lagi kita harus membawa 10 murid ke sini? Pria itu terkekeh dan dengan percaya diri berkata, "Baiklah, air Brightside sudah disiapkan. Ketika mereka telah membersihkan mata mereka, mintalah mereka segera pergi. Karena area ini sangat tertutup dengan batasan, jika kamu memindahkan mereka ke sini, mereka tidak akan tahu di mana tempat ini." Kultivator Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, "Itu yang terbaik. Saudara Yu, tetap di belakang untuk saat ini. Saya akan memberitahu rekan Daoi kami dan meminta mereka memindahkan para murid." Suara pria itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, "Ah ya, saya kira pemenang majelis percobaan pedang dari Sekte Pedang Kuno Anda?" Cendekiawan berjubah biru itu tersenyum dan berkata, "Saya khawatir saya memang harus mengecewakan Anda. Pemenang majelis percobaan pedang ini adalah keponakan bela diri Sekte Pedang Kuno kami, Meng Di." Suara malas pria itu mengungkapkan sedikit kepuasan. Tidak mengherankan bahwa pembudidaya yayasan pendirian Sekte Pedang Kuno Anda lebih kuat dari kami. Namun, ketika seseorang mencapai tahap formasi inti,
sulit untuk mengatakan siapa yang lebih lemah atau lebih kuat. Jika ada kesempatan, bawalah kakak bela diri senior San milikmu itu. Saya ingin membandingkan catatan dengannya kapan-kapan. Pria terpelajar itu terdiam sejenak dan dengan santai tersenyum. Sepertinya Brother Yue masih memikirkan kekalahannya oleh senior martial Brother San sejak lama. Namun, saya khawatir saya harus mengecewakan saudara Yue. Kakak bela diri senior San telah memasuki pengasingan dalam upaya untuk terobosan ke tahap formasi inti akhir. Chapter 629. Daerah terlarang. Dia akan mengasingkan diri untuk mencapai tahap formasi inti akhir. Pria itu jelas terkejut, tetapi dia segera menghela nafas dan tidak berbicara lebih jauh. Penggarap sekte pedang kuno Bai kemudian tanpa berkata-kata mengangkat tangannya dan memukul tumpukan batu di dekatnya dengan seberkas cahaya putih. Tumpukan batu tiba-tiba melintas dengan cahaya dan dia menghilang. Tumpukan batu jelas merupakan formasi mantra transportasi yang tersembunyi dengan baik. Setelah melihat lelaki tua berpakaian abu-abu itu pergi, dia duduk di tanah di dekatnya. Di ujung lain dari formasi transportasi adalah ruang batu kecil di sekte 100 kemungkinan. Pria terpelajar muncul dalam formasi dengan kilatan cahaya putih. Beberapa pembudidaya kelas tinggi dari 3 sekte mengelilinginya. Kultivator Jian bertanya, "Bagaimana kabar junior martial brother? Apakah persiapannya sudah selesai?" Pria terpelajar itu menjawab, "Saudara bela diri senior, santai. Semuanya sudah siap di tempat keramat. Kita mungkin membawa mereka sekarang." Pria tua bermarga Fu mengangguk puas, "Bagus. Maka kita harus menyusahkan saudara Duan untuk membawa 10 junior ke sini." Begitu dia selesai, lelaki tua berjubah merah itu tanpa berkata-kata mendorong pintu hingga terbuka dan pergi. Pak Tua Fu melanjutkan, "Seperti yang diatur, 3 sekte kami masing-masing akan mengirim seorang pembudidaya formasi inti untuk menemani mereka." Rekan Dao Yu dari sekte awan melayang sudah berada di sisi lain. "Saudara Jiang, siapa yang akan Anda kirim?" Jiang Yun dengan santai menjawab, "Saya sudah pernah melihatnya sebelumnya dan hanya sedikit yang bisa dilihat. Bagaimana dengan junior martial brother Bai?" Pak Tua Fu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Meskipun rekan Daoi Bai belum mendapat giliran menjaga tempat suci, dia pernah menjadi salah satu dari 10 finalis di majelis percobaan pedang. Itu bisa dianggap meninjau kembali memori. Kultivator Bai menganggukkan kepalanya dengan ekspresi tenang tetapi tidak mengatakan apa-apa. Wanita muda berpakaian putih dengan apik tersenyum padanya dan menggosok bahunya dengan cara yang agak romantis. Pada saat itu, langkah kaki datang dari luar ruang batu dan lelaki tua berjubah merah itu masuk dengan ekspresi tenang, memimpin 10 finalis. Meskipun sekte awan melayang tidak mendapatkan tempat pertama, ada 4 murid yang berhasil masuk 10 besar. Menempati tempat terbanyak di antara 3 sekte. Ini menyebabkan Pak Tua Duan merasa cukup senang berbeda dengan eksteriornya yang tenang. Dengan pemikiran itu, dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke 4 murid. Ada Sun Huo dari Gunung Firecloud, seorang pemuda berwajah teguh, Mu Peiling dari Gunung Dayspring, Han Li dan Du Dong. Ketika dia melihat Du Dong, Pak Tua Duan hanya bisa mendengus dalam hati, dan jejak ejekan sesaat muncul di dalam hatinya. Adapun murid yang memperoleh tempat pertama, dia adalah seorang pemuda berpakaian hitam dengan ekspresi sejelas pedang terhunus. Dia adalah Meng di sekte pedang kuno, yang memiliki konstitusi roh 9 pedang. Konstitusi roh 9 kata adalah di antara 3 tubuh pedang besar di dunia kultivasi. Itu bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Dengan alat sihir pedang kelas atas di tangan, tidak ada lawan dalam kompetisi yang mampu menahan serangannya. Hanya dalam beberapa saat, dia mampu menghancurkan semua lawan yang menghalangi jalannya menuju tempat pertama. Setelah memikirkan itu, lelaki tua berjubah merah itu merasa agak iri dengan keberuntungan sekte pedang kuno. Han Li dengan acuh tak acuh melirik, master formasi inti di dalam ruangan.
Dia tidak merasakan kegembiraan atau kekhawatiran. Setelah kemenangannya di ronde ketiga, dia dengan sengaja kalah dari murid pendirian Yayasan 100 Kemungkinan Pavilion yang terampil. Dia kemudian berpartisipasi dalam pertempuran melawan 6 yang kalah untuk 4 posisi terakhir di 10 besar. Pada akhirnya, dia hampir menghabiskan semua jimatnya untuk secara paksa memasuki tempat ke-9. Adapun Dudong, mungkin memiliki rencana yang sama dengan Han Li. Dia juga menderita kekalahan di ronde keempat dan kemudian dengan sengaja menderita kekalahan melawannya, menempatkannya di tempat ke-10. Tindakan itu membuat Han Li tercengang. Adapun murid peringkat teratas di antara murid-murid Sekte Awan Melayang, itu adalah pemuda bernama Sun Huo. Kultivasinya cukup kuat dan dia berhasil mendarat di tempat ketiga. Tapi dari bagaimana Han Li melihatnya, terlepas dari pemuda berpakaian hitam yang tekniknya sangat cocok dengan alat sihirnya, dia akan mampu mengalahkan yang lainnya menggunakan metode sebelumnya. Setelah pertemuan selesai, 10 murid teratas masing-masing menerima alat sulap kelas atas. Adapun Meng Di, dia juga menerima kotak giok yang berisi pil tempering roh. Ketika Han Li melihat kotak giok, dia langsung menjadi bertekad, jika ini berjalan lancar, dan saya bisa mendapatkan akar pohon sumur roh serta formula pil, itu akan berakhir. Jika itu tidak mungkin, saya akan mengambil pil dari tangan murid Sekte Pedang Kuno itu. Lagi pula, pil itu akan sangat membantu dalam memadatkan jiwa yang baru lahir. Saat Han Li memikirkan hal ini, Pak Tua Fu mulai memindahkan para murid yang berkumpul. Pemuda 3 sekte sudah tahu kemana mereka pergi dan tersenyum ceria. Saat cahaya putih melintas, kultivator Bai dan seorang kultivator setengah baya dari Pavilion 100 Kemungkinan berteleportasi di samping mereka. Han Li dan rekan-rekannya dibiarkan linglung karena teleportasi dan mendapati diri mereka berada di tengah kabut tebal dan tumpukan batu. Han Li menyipitkan matanya dan tanpa sadar menyapu indera spiritualnya melewati area tersebut. Namun, setelah memanjang sejauh 100 meter, dia segera merasakan batasan menghalangi jalannya. Hatinya bergetar mendengar penemuan itu. Mengetahui bahwa ada formasi mantra yang kuat di tempatnya, dia memutuskan bahwa menyelesaikan tujuannya secara diam-diam adalah yang terbaik. Melihat bahwa mereka semua telah tiba, lelaki tua berpakaian abu-abu itu dengan tenang berdiri dan mengangkat tangannya, menembakkan segel mantra kuning ke dalam kabut tebal. Kabut di sekitarnya mulai bergolak dan tiba-tiba bubar. Tidak jauh di depan mereka ada tembok yang ditumbuhi lumut lebat seolah-olah tidak ada orang yang pernah melewatinya. Kultivator Bai memperingatkan 10 finalis dengan nada dingin, dengarkan baik-baik. Anda harus membersihkan mata Anda segera setelah air roh dimurnikan. Anda diperbolehkan memasuki area terlarang untuk alasan itu saja. Biasanya, bahkan kita tidak diperbolehkan dekat tempat ini. Setelah Anda masuk, Anda hanya diperbolehkan tinggal di sini selama sehari, dan harus segera berangkat keesokan harinya. Tempat ini juga sangat dibalut pembatasan. Sama sekali jangan berkeliaran di tempat ini sesukamu, kalau tidak kamu akan menanggung keseluruhan konsekuensinya. Para murid secara alami mengakui kata-katanya. Pada saat itu, suara seorang pria terdengar dari arah dinding batu. Baiklah, jika Anda memiliki hal lain untuk dikatakan, biarkan sampai Anda masuk. Saya akan membuka jalan melalui formasi hebat. Ketika pria bermarga Yue mengatakan ini, dinding batu berdesir di udara dan menghilang dalam kilatan cahaya hijau. Sesaat kemudian, para murid tercengang ketika dinding batu menghilang di depan mereka dan digantikan dengan gerbang batu besar yang tertutup rapat. Gerbang batu itu tertutup rapat dengan karakter jimat dan berdenyut dengan cahaya pelangi. Tidak diketahui seberapa kuat pembatasan ini. Ada juga beberapa penghalang cahaya kuning yang mengelilingi gerbang. Pada saat itu, seorang kultivator berpakaian kuning dengan tangan di belakang punggungnya berdiri di luar gerbang setinggi 30 meter. Dia tampak berusia 40-an, dan dia memiliki alis tebal dan miring yang memberinya penampilan garang. Jika orang biasa melihatnya, mereka akan menjadi takut dan tidak berani menatap matanya.
Ketika pembudidaya paruh baya dari Paviliun 100 kemungkinan melihat penampilannya yang menakutkan, dia mengungkapkan jejak kekaguman. Hei, senior martial brother Yue tampaknya telah membuat banyak kemajuan dalam Ghost Fien Arts-nya. Sepertinya berkultivasi di dekat pohon suci telah membuat kultivasi jauh lebih mudah. Meskipun kata-katanya tidak keras, mereka jelas mencapai telinga penggarap Yue. Kultivator berpakaian kuning segera memutar matanya dan mendengus. Jika Anda bersedia dikurung di tempat ini selama 60 tahun, Anda juga dapat rajin berkultivasi. Meskipun saya bertanya-tanya apakah junior martial brother Pai akan mampu menanggungnya, mengingat temperamennya. Penggarap Paviliun ratusan kemungkinan setengah baya memasang ekspresi malu dan berkata, saya hanya berbicara tanpa pertimbangan. Pasti sangat sulit bagi kakak bela diri senior Yue, Wu, dan Tian untuk berjaga-jaga di sini. Kata-kataku, cukup, tidak perlu berbicara lebih jauh. Pembatasan ini adalah sesuatu yang ditempatkan oleh paman bela diri jiwa baru lahir kita. Saya hanya akan dapat membuka batasan untuk waktu yang singkat. Percepat, kultivator berpakaian kuning kemudian menepuk kedua tangannya dan memanggil medali perintah kuning. Dia kemudian mulai melantunkan dengan ekspresi serius. Medali komando tiba-tiba bersinar dengan cahaya kuning agung dan mulai memancar di dekatnya, mencairkan penghalang cahaya dalam sekejap, memperlihatkan lorong selebar 10 meter. Semuanya pergi, cepat. Pria terpelajar itu mendesak mereka begitu dia melihat ini dan memimpin, terbang ke depan dalam seberkas cahaya putih. Dua pembudidaya formasi inti lainnya memberikan perintah yang sama dan menembak ke depan juga. Ketika Han Li dan teman-temannya melihat ini, mereka buru-buru mengikuti mereka dengan alat sulap mereka. Chapter 630. Laki-laki. Segera setelah party bereaksi terhadap gerbang batu, medali perintah kultivator berpakaian kuning meredup dan lorong itu benar-benar menghilang. Menghadapi kelompok itu, dia dengan acuh tak acuh berkata, ikuti, sebelum berbalik dan membentuk berbagai mantra tangan dengan jari-jarinya. Dia kemudian mengangkat tangannya dan menembakkan cahaya merah dan kuning dari tangannya menuju gerbang batu besar. Tiba-tiba, karakter jimat di gerbang batu yang tertutup rapat mulai bergerak dan mulai melepaskan serangkaian dengungan rendah. Gerbang perlahan terbuka untuk mengungkapkan lorong panjang. Kultivator berpakaian kuning tanpa kata-kata melangkah melewati lorong dan yang lainnya saling melirik sebelum mengikutinya dengan cermat. Han Li berdiri di tengah para murid dan tampak menatap ke depan dengan intensitas tinggi. Tetapi pada kenyataannya, dia menyapu indera spiritualnya ke segala sesuatu di dekatnya. Lorong persegi panjang ini adalah terowongan buatan manusia yang mengarah ke jantung gunung. Tidak hanya dindingnya yang mulus, tetapi ada beberapa karakter jimat yang dalam setiap beberapa langkah. Meskipun Han Li tidak bisa mempelajarinya untuk saat ini, dia yakin mereka tidak hanya ada di sana untuk hiasan. Setelah berjalan hanya sekitar 300 meter, lingkungan mereka menjadi cerah dan mereka tiba di aula batu yang rapi dengan lebar sekitar 200 meter dan tinggi 80 meter. Bagian tengah aula batu memiliki platform batu kapur setinggi 1 meter dengan 10 garis yang saling berpotongan tegak lurus dari setiap sisi. Dari set bidak hitam dan putih yang disusun di atas platform, itu tampak seperti permainan catur pada saat yang genting. Ada seorang lelaki tua dan seorang bocah lelaki duduk bersila di peron. Pria tua itu tampaknya berusia akhir 50-an sementara anak laki-laki itu tampaknya berusia kurang dari 10 tahun. Dari penampilannya yang tanpa cacat, tampak seolah-olah ini adalah anak sempurna yang telah bereinkarnasi. Paman bela diri Lan, apa yang senior lakukan di sini? Ketika penggarap Bai melihat anak itu, dia tiba-tiba berteriak kaget dan buru-buru memberi hormat padanya. Paman bela diri Lan, orang tua berjubah abu-abu dan pembudidaya Paviliun 100 kemungkinan awalnya terkejut melihat anak itu di sana. Tetapi setelah mendengar penggarap Bai memanggilnya dengan nama, ekspresi mereka sangat berubah. Begitu mereka melihat kuncir kuda, kaki telanjang,
dan pita emas di lengannya, mereka tiba-tiba teringat nama senior yang legendaris. Junior Dubey dan Yusanan memberi hormat kepada Lan senior. Dalam alarm mereka, keduanya bergegas untuk memberi hormat padanya. Berdiri. Tidakkah Anda memperhatikan bahwa saya berada pada titik penting dalam permainan saya dengan Martial Nephewhu? Mari kita bicara setelah aku selesai. Suara bocah itu semudah penampilannya, tetapi setiap kata-katanya membawa nada tua yang penuh dengan ketenangan. Seperti yang Anda perintahkan, penggarap Bai dan dua pembudidaya formasi inti lainnya langsung mengakuinya dan diam-diam berkeliaran di dekatnya, tidak berani tampak cemberut sedikitpun. Adapun lelaki tua yang bermain catur dengan bocah itu, dia tersenyum kecut pada ketiganya tetapi tetap diam. Adapun pembudidaya berjubah kuning, dia dengan hormat berdiri di belakang bocah itu seolah-olah dia sedang menunggunya secara berbeda. Ketika para pembudidaya muda mendengar tiga leluhur bela diri mereka tiba-tiba memanggil bocah itu sebagai paman bela diri, mereka menjadi gelisah. Mereka langsung menyadari apa artinya ini dan menatap anak itu dengan hati cemas. Dalam sekejap Han Li melihat anak itu, dia merasa jantungnya jatuh. Ini adalah pembudidaya Naschen Sol awal yang asli. Mengapa dia muncul di sini? Namun, dia segera memulihkan ketenangannya. Sementara dia saat ini bukan lawan untuk pembudidaya Naschen Sol awal, tidak akan ada masalah baginya untuk melarikan diri. Selain itu, dia yakin bahwa pembudidaya Naschen Sol tidak ada di sini untuknya. Dengan pemikiran itu, Han Li mulai merencanakan segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Pada akhirnya, bocah lelaki dan lelaki tua itu bermain selama 1/4 jam lagi sebelum lelaki tua itu mundur dari papan catur dan dengan hormat berkata, kemampuan catur senior Lan sangat bagus. Murid ini mengakui, jejak kebahagiaan muncul di wajah bocah itu, tetapi tatapannya segera berubah dan dia dengan ragu berkata, Martial Nephewhu, kamu tidak sengaja kalah dariku kan? Kami sepakat bahwa Anda tidak akan menahan diri terhadap saya. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, wajahnya tampak bertambah panjang dan dia buru-buru berkata, junior tidak akan berani menipu senior. Hanya saja keterampilan catur senior telah membuat peningkatan besar-besaran. Bocah itu tersenyum dan berkata, hehe, saya juga merasa bahwa keterampilan catur saya telah meningkat pesat dari sebelumnya. Tampaknya cukup layak untuk berlatih melawan para master catur fana itu. Senyum anak laki-laki itu kemudian memudar saat dia mengganti topik. Baiklah, mari kita singkirkan bidak catur itu. Ada urusan yang harus diurus. Dia berbalik untuk menghadapi para pembudidaya yang menunggunya. Setelah menyapu pandangannya ke para pembudidaya formasi inti, itu akhirnya menetap di wajah pria terpelajar itu. Bocah itu dengan santai bertanya, Martial Nephewhu, sudah berapa tahun sejak kamu memasuki sekte pedang kuno? Wajah penggarap Bai mengungkapkan sedikit kebingungan, tetapi dia dengan tulus menjawab, junior ini memasuki sekte lebih dari 100 tahun yang lalu. Ekspresi aneh muncul di mata anak itu dan dia menghela nafas, 100 tahun? Itu pasti sangat sulit bagimu. Ekspresi pria terpelajar itu berubah dan dia memaksakan senyum, paman bela diri, apa maksudmu? Bocah itu menatap pria terpelajar itu dan berkata dengan nada dingin, apa maksudku? Sebagai penerus dari Master Sekte Pavilion luar biasa Dao yang benar, dirimu yang terhormat telah mempertahankan perlindunganmu di Sekte Pedang Kuno cukup lama. Apakah kamu tidak punya pikiran untuk mengunjungi tuanmu? Ketika penggarap Bai mendengar bocah itu, kulitnya langsung memucat. Dua pembudidaya formasi inti lainnya mengungkapkan keterkejutan di mata mereka dan tanpa sadar mundur beberapa langkah dari kultivator Bai. Rekan Daoi Bai, apakah Lan senior mengatakan yang sebenarnya? Kultivator paruh baya bertanya dengan tak percaya. Wajah penggarap Bai berfluktuasi antara merah dan putih, tidak bisa memberikan alasan. Setelah memasang ekspresi yang tidak enak dilihat, pria terpelajar itu berkata, karena Martial Paman telah menyelidikiku sepenuhnya, tidak ada gunanya menyangkal ini. Namun, saya tidak akan berdiam diri dan membiarkan diri saya ditangkap.
Begitu dia mengatakan itu, tubuhnya bersinar dengan cahaya putih dan dia menembak ke arah para murid di belakangnya. Tangan putihnya yang bersinar menggapai Meng Di berpakaian hitam yang memiliki konstitusi roh 9 pedang. Apa yang sedang kamu lakukan? Kedua pembudidaya formasi inti berteriak dengan marah. Tubuh mereka berkedip dengan cahaya dan mereka bergerak untuk menyelamatkan Meng Di, tetapi mereka jelas sudah terlambat. Namun, Meng Di berhasil bereaksi dalam ketakutannya, dan dia mengangkat tangannya untuk melepaskan serangan pedang Qi yang keras. Sayangnya, ada perbedaan yang terlalu besar dalam kultivasi mereka. Pedang Qi bahkan tidak bisa melukai Bai penggarap sedikitpun dan menghilang dalam sekejap. Namun sebelum Meng Di ditangkap olehnya, tubuh penggarap Bai tiba-tiba bergetar dan dia jatuh tersungkur di tanah. Cahaya yang bersinar dari tangannya telah menghilang tanpa jejak. Meng Di tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri di tempat dengan benar-benar bingung. Anak laki-laki itu tanpa ekspresi menggosok tangan kecilnya dan mendengus, Grand Kihen sektemu telah disempurnakan dengan baik. Tapi Anda lupa bahwa saya datang ke sini bukan hanya untuk bermain catur. Selain Han Li, tidak ada orang lain di ruangan itu yang memperhatikan bagaimana bocah itu menahan lelaki terpelajar itu. Han Li menyipitkan matanya saat dia melihat pria terpelajar itu jatuh ke lantai dan kemudian menatap bocah itu dengan ekspresi aneh di matanya. Pada saat yang sama penggarap Bai mengambil tindakan, Han Li tercengang menemukan bahwa tali merah tiba-tiba melesat keluar dari bocah itu. Tali itu tiba-tiba melesat ke tubuh pria terpelajar itu dan dia segera pingsan. Han Li awalnya percaya bahwa tali itu adalah harta sihir jarum terbang, tetapi di bawah akal sehatnya, dia terkejut menemukan bahwa tali merah itu terbuat dari Qi yang padat dan sedingin es. Sangat mengherankan Han Li, senar ini sebenarnya disempurnakan dari pedang dingin Qi. Dia ingat pernah mendengar bahwa begitu kultivator pedang berbakat mencapai tahap kultivasi tertentu, mereka mampu mengubah pedang Qi mereka menjadi string seperti yang mereka inginkan, mengubahnya menjadi serangan penentu pertempuran. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan ini, dan dia tidak menyangka betapa pedang Qi bisa mencapai tahap ini. Anak laki-laki itu menoleh ke orang tua yang sedang bermain catur dengannya dan berkata, "Keponakan bela diri Hu, kunci dia di Gua Naga. Jaga dia tetap hidup. Senior Anda masih berguna untuknya." Pria tua berwajah panjang itu merasakan hatinya bergetar sebelum dia mengakui instruksinya. Dia melangkah ke kultivator Bai yang jatuh dan membawanya ke sisi ruangan sebelum menghilang tanpa jejak. Tatapan Han Li kemudian berbalik untuk melihat Du Dong. Dia memperhatikan bahwa ekspresinya tampak tenang, tetapi di bawah pengawasan yang lebih dekat, Han Li memperhatikan bahwa dia mengepalkan tangannya. Ketika Han Li melihat ini, dia samar-samar tersenyum dan tidak memperhatikannya lagi. Bersambung ke chapter 631. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.